Nona ini bukan bodoh. Dia cuma masih muda dan butuh bimbingan. Karena kamu begitu membela sampah ini, baiklah, maka kamu bisa mati menggantikannya. Bos. Bos Bao, kamu baik-baik saja? Tak disangka perkumpulan Phoenix punya keahlian, tapi tidak apa-apa. Beberapa hari lagi, ada pertemuan 5 keluarga untuk membagi kekuasaan kembali. Nanti, perkumpulan Phoenix akan kehilangan pemimpin dan tidak akan bertahan lama. Ayo kita pergi untuk hari ini. Nona, kamu baik-baik saja? Aku hampir mati ketakutan. Sudah kubilang di sini tidak aman. Aku mau pulang ke desa. Desa itu aman. Nona, jangan takut. Kakak sangat kuat. Baru saja dia menghempaskan Bao sejauh 800 meter dengan satu gerakan. Tapi itu bukan aku. Bukan kakak? Lalu siapa? Di dunia sekarang, seseorang yang bisa menggunakan tenaga dalam sekuat itu untuk memanipulasi udara sebagai serangan. Hanya satu orang yang terpikir olehku, Naga Ibu. Apa? Naga Ibu? Ahli terkuat saat ini yang legendaris dan sulit ditemui, Naga Ibu. Naga Ibu tidak hanya kuat, tapi juga memiliki wewenang tertinggi. Gerakan pamungkas level 9-nya, lautan tak bertepi, bisa menembus belasan orang dengan setetes air. Itu ciri khasnya. Dia ada di sini? Ibu tua. Nenek, aku penggemar terbesar Naga Ibu. Berita bilang dia sedang berlibur di pantai. Barusan mungkin terlalu kacau. Seseorang kebetulan saja menghempaskan Bao. Kamu benar. Xion, aku menyuruhmu datang untuk berperan sebagai pemimpin perkumpulan Phoenix. Untuk bertemu dan berkenalan dulu dengan para eksekutif. Apa yang kamu lakukan? Tidak banyak, hanya makan untuk ulang tahun. Makan enak, minum enak. 3 hari lagi ada rapat kepala naga, di mana semua pemimpin membagi wilayah mereka. Kamu begitu tidak ambisius dan malas dan masih berani makan? Ibu, Jangan pukul Yunyun. Dia masih muda dan belum mengerti. Dia tidak mengerti, aku tidak boleh mengajarnya. Xion, kamu sangat tidak berguna. Sudah lupa bagaimana orang tuamu meninggal. Lupa, mana mungkin aku bisa melupakannya. Ayah, bangun, ayah! Ibu. Hiduplah dengan baik. Ibu bangun, Ibu. Setelah itu, aku dikirim untuk berlatih menyendiri, tapi tak pernah lagi mendapat petunjuk tentang kematian orang tuaku. Seolah-olah para pembunuhnya menghilang bersama, takut aku mungkin membalas dendam. Aku sadar satu-satunya cara agar para pembunuh itu lengah dan menampakkan diri adalah dengan bersembunyi dan menyembunyikan kekuatanku. Jadi aku, Xion, akan menunggu dan mengawasi. Daras dibalas daras. Setiap satu dari mereka bisa jadi adalah pembunuh yang membunuh ibu dan ayah. Nenek, aku belum lupa. Kau sudah 20 tahun sekarang. Payah dalam belajar, payah dalam segala hal. Kau tidak bisa menopang tulang punggung keluarga Si. Baiklah kalau begitu, kau akan mengambil aset keluarga Si sebagai mas kawin dan dengan sukarela menempelkan dirimu pada keluarga Zhou. Gunakan cara ini untuk memastikan keutuhan keluarga Si. Nenek, mohon pertimbangkan kembali. Xion cuman orang bodoh. Mana mungkin dia layak untuk orang mulia seperti kakak Xiujing. Sudah diputuskan. Xion, lihat dirimu sendiri. Apa kau terlihat seperti orang yang punya masa depan? Kalau aku benar-benar harus menikahi seseorang, kurasa keempat kakak itu cukup baik. Bolehkah aku menikahi keempat kakak itu? Nona, kamu... Tidak mungkin. Xion, kau binatang. Mereka adalah kakakmu. Ibu tua, tenang. Jangan sakiti Nona muda. Kenapa tidak? Kita kan tidak ada hubungan darah. Kau setuju atau tidak? Kau mencoba membuatku marah sampai mati? Baiklah, aku menerima pengaturanmu.
Setuju untuk sementara. Nanti aku akan cari cara sendiri untuk membatalkan pertunangan. Anak Sujing itu pintar dan ambisius. Setelah dia mengambil alih Balai Naga Surgawi, dia menetapkan aturan yang lebih kokoh dari gunung. Semua orang memanggilnya Yama. Masa depannya tak terbatas. Dengan disiplinnya mungkin Siun bisa berubah. Baiklah, semua orang bubar. Siun, kakak Sujing adalah milikku. Posisi pemimpin perkumpulan Phoenix juga milikku. Kalau kau pintar, pergi sekarang dan kau mungkin bisa selamat. Kau mau? Tentu beli dengan uang. Berapa kau mau? Sebut harganya. Membungkuk. Apa kenapa aku tanpa sadar menuruti dia? Selesai? Siun, kau gila? Tidak ada uang? Tidak ada uang. Lalu kenapa bersikap keras? Kau menunda tidur siangku. Siun, kau bukan hanya sampah. Kau adalah sampah yang membuang sampah sembarangan. 3 sen. Cukup untuk memukul sampah. Ah, lupakan. Tidak akan repot-repot dengan orang lemah sepertimu. Lebih baik pergi lihat apakah pilihan tunangan nenek cocok dengan seleraku. Nonasi. Ibu tua ingin kau tinggal bersama tuan muda kami. Ini yang dia minta aku berikan padamu. Dia memikirkan segalanya, bukan? Siapa kau? Aku Siun. Kau Zhou Sujing, jadi kau ada di rumah. Tentu saja aku di rumah. Sekarang tutup pintunya. Oke. Menutupnya. Apa yang kau lakukan? Maksudku kau pergi keluar dan tutup pintunya. Impian miliaran gadis, cuma segini. Penampilan buruk masih bisa dimaafkan, tapi sifat buruk kayak gini. Siun. Kenapa sih teriak-teriak? Aku pergi dulu. Tidak, Zhou Sujing ada di sini. Aku harus pura-pura. Tolong. Siun, siapa yang suruh kamu masuk lagi? Ada 3 pembunuh di luar. Pisaunya sebesar gini, bikin aku nyaris mati ketakutan. Keluar, sekarang? Siapa ini? Kamu kenal? Tidak. Dia pasti Gigolo Nona itu. Wah, baru dari desa udah sok gaya gini? Cari tempat sembunyi. Ayo Zhou Sujing, ayo hajar mereka, ayo. Ini awalnya buat Siun, buat main-main sama dia. Tapi dipakai buat kamu sekarang juga sama aja enaknya. Akhirnya, rasa yang familiar. Kamu pakai racun. Tadi sombong banget, coba sekarang sombong lagi. Siun, bukannya kamu sampah, kok bisa sekuat ini? Sampah. Aku pernah minta kamu bicara, bicaralah. Dari mana kamu mendapatkan racun itu? Tidak mau bicara? Kamu tidak mau bicara saat ditanya?
maka aku akan membantu kamu mencari cara untuk mati. Tunggu, kami akan bicara. Racun itu hanya racun biasa. Tersedia di mana-mana di pasar. Aku tidak terlalu puas dengan jawaban itu. Kamu berdua ingin hidup? Jika tidak, jangan bicara. Aku akan langsung bertindak. Bagaimana dengan kamu? Kamu mau bicara atau tidak? Aku benar-benar tidak tahu. Nona kedua yang mengirim kami. Dia juga memberikan obat kepada kami. Si Qing Yao, apakah mungkin keluarga paman yang berada di belakang kematian ayah dan ibu dulu? Bisa aku pergi sekarang? Pergilah, tidak akan begitu beruntung kali berikutnya. Hai, kita bertemu lagi. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu pikirkan? Kamu adalah Siun, kenapa berpura-pura menjadi sampah? Kapan aku berpura-pura? Kamu buta? Aku tahu kamu takut menjadi target. Jika kamu setuju dengan satu kondisi, aku akan menjaga rahasia kamu. Katakan, kondisi apa? Aku ingin membatalkan perjanjian pernikahan dengan kamu. Batalkan? Sebenarnya, aku tidak suka pernikahan yang diatur. Aku tidak menyukai kamu. Orang yang aku sukai hanya Ibu Naga. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Kamu menyukai Ibu Naga? Benar. Meskipun kamu tidak buruk rupa, ahli bela diri, dan agak menarik. Dibandingkan dengan Ibu Naga, kamu bahkan tidak mendekati. Aku memang menyelamatkan hidup kamu baru saja, jadi jangan menggigit tangan yang memberi makan. Aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Ini adalah kontrak pernikahan. Kamu Oke. Kamu ingin membatalkannya? Tidak masalah bagi aku. Kalau begitu, anggap saja sudah dibatalkan. Aku Zhou Sujing. Orang yang diperebutkan banyak putri kaya, bahkan saudara kamu, si Qing Yao, sosialita top negara, juga tergila-gila padaku. Dan kamu putus begitu mudah? Kamu bandingkan aku dengan si Qing Yao? Dengan selera seperti itu, aku juga tidak mau kamu. Kamu? Nona, kamu baik-baik? Kakak, aku sangat takut tadi. Ada 3 pembunuh bayaran. Pisah mereka sebesar ini. Untung Zhou Sujing ada di sini, atau aku sudah mati. Jangan takut, kami di sini. Tuan Zhou, banyak orang yang mengincar Nona dengan rakus lately. Kami serahkan dia ke kamu, tapi kamu bahkan tidak bisa jamin keamanannya. Kamu membuatnya takut seperti ini. Bagaimana kamu bisa jadi suami baik untuknya? Betul. Kakak-kakak yang terbaik. Kakak, kaki aku lemas. Aku tidak bisa jalan. Siun, kamu... Nona, biar aku bawa kamu ke rumah sakit. Oke. Wanita ini pelin-pelan dan sok. Bagaimana dia pantas untuk aku? Dan dia harap aku sentuh dia. Untung aku putus. Setelah pertemuan Kepala Naga, aku akan cari Ibu Naga dan ungkapkan cinta aku padanya langsung. Perjanjian 10 tahun sudah habis. Pertemuan Kepala Naga hari ini, sesuai aturan, harus bagi lagi wilayah kekuasaan. Namun, keluarga Si sekarang dipimpin gadis kecil dan yang tidak berguna pula. Aku rasa tidak perlu tunggu dia. Masuk akal. Putri keluarga Si memang terlalu tidak kompeten. Presiden Wolf, saat pemimpin kami masih hidup, dia bisa menyatukan 5 perkumpulan di distrik barat. Tapi dia pertimbangkan persaudaraan dan rela mundur bagi manfaat dengan semua. Sekarang, kamu bahkan tidak punya kesabaran tunggu keluarga Si kami datang meeting. Orang tua bodoh. Yang lemah ditinggalkan. Apa salahnya memandang rendah kamu? Di usia kamu harus mikirin pengaturan pemakaman kamu sendiri. Jangan khawatir tentang aku, tapi garis darah keluarga Si masih ada. Berani kamu Bastard Wolf injak kami? Garis darah? Siapa? Cucu kamu yang tidak berguna? Siun, keluarkan permen karet itu. Kemampuan apa yang mungkin dimiliki wanita ini? Aku yakin 3 pembunuh itu kemarin juga diracuni. Phoenix Society terus merugi. Mereka bahkan tidak bisa mempertahankan industri paling dasar mereka.
Menurutku, dermaga jalan Long Barat milik Phoenix Society sekarang harusnya aku yang mengontrol. Presiden Wolf bilang begitu. Maka menurutku, semua kios di Jalan Long Timur harus jadi milikku. Kalian semua di hadapan ibu tua sangat tidak sopan. Bagaimanapun juga, beliau adalah sesepuh kita. Tapi perasaan adalah perasaan. Bisnis adalah bisnis. Keluargamu sudah jatuh sedemikian rupa. Sudah waktunya kami beberapa pemimpin ini mengocok ulang kartu. Hahaha. Kalian keterlaluan. Ibu tua, kami semua memperjuangkan posisi kami di ujung pisau. Semua orang tahu, semakin gemuk dombanya, semakin banyak orang yang datang untuk menyembelihnya. Tuan muda, persaingannya sengit. Kenapa kamu tidak berkata apa-apa? Tunggu sebentar lagi. Sion, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan yang sebenarnya. Kalian semua mengganggu kami seperti ini hanya karena menganggap keluarga si kami sudah hancur. Tapi jangan lupa, Sion sudah bertunangan dengan keluarga Zhou. Dia juga adalah calon ibu pemimpin keluarga Zhou. Beraninya kalian meremehkannya? Zhou Shujing, si Yama itu, memang menjadi sangat kuat sejak mengambil alih keluarga Zhou. Jika dia benar-benar punya keluarga Zhou sebagai sandaran, maka Phoenix Society mungkin masih punya kesempatan. Sujing, keluarga Si sudah jatuh. Kamu tidak akan benar-benar mengakui pernikahan ini, kan? Itu sudah disepakati oleh para sesepuh dari kedua keluarga. Keluarga Zhou sangat menghargai janji. Bagaimana mungkin dia tidak mengakuinya? Ibu tua, maaf, Sion dan aku sudah memutuskan pertunangan. Putus kapan? Aku tidak tahu. Sion, benarkah? Benar. Kami putus 2 malam yang lalu. Kamu mau bikin aku mati kesal. Sujing, pertunangan ini diatur oleh para sesepuh kedua keluarga. Bagaimana bisa kamu begitu gegabah memutuskannya? Orang yang tidak berguna seperti itu, sekali kamu singkirkan, jangan biarkan dia nempel lagi padamu. Nenek, aku sungguh minta maaf. Anda sendiri tahu betapa buruknya cucu perempuan Anda. Menikahkannya dengan orang kampung saja sudah jadi beban, apalagi dengan orang sehebat aku. Anda hanya menyulitkan aku. Untungnya kontraknya sudah hancur, pertunangannya batal. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Nona Sion. Nenek, Kakak Sion, perhatikan baik-baik. Kakakmu akan ajari kamu cara menangani situasi seperti ini. Ayo mulai. Mari kita lihat bagaimana kamu mengajar. Kak Sujing, aku sudah suka padamu sejak kecil. Sekarang kamu dan Siyun sudah putus pertunangan, aku bersedia menikah denganmu. Tidak perlu, Qingyao. Orang yang ingin kunikahi bukan kamu. Kak Sujing, tolong pertimbangkan lagi. Aku akan minta persetujuan nenek. Aku akan bawa semua harta keluarga Si sebagai mas kawinku. Aku sudah memutuskan seseorang dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Si Guangliang benar-benar membesarkan anak perempuan yang bodoh. Siyun, hak apa kamu menertawakanku? Semua paman di sini melihat aku tumbuh besar. Ayahku adalah wakil ketua perkumpulan Phoenix. Begitu aku jadi ketua perkumpulan Phoenix, aku akan berikan 70% keuntungan perkumpulan Phoenix padamu. Bagaimana? Si Qingyao, kamu gila. Kamu mendorong keluarga Si ke dalam api. Nek! Lihat Siyun, kalau bisa duduk, dia tidak mau berdiri. Kalau bisa berbaring, dia tidak mau duduk. Kalau bisa bernapas, dia tidak mau pakai otaknya. Orang seperti dia yang mengambil alih perkumpulan Phoenix, itulah yang benar-benar mendorong keluarga Si ke dalam api. Kamu! Paman-paman, bagaimana pendapat kalian tentang tawaranku? si Qingyao, berhentilah bertingkah bodoh. Tujuan mereka hari ini adalah menelan Phoenix Society. Tampaknya Phoenix Society tidak sepenuhnya dipenuhi orang bodoh. Baiklah, cukup bicara. Phoenix Society ditakdirkan hilang dari dunia bawah tanah hari ini. Sejak didirikan, Phoenix Society telah menghadapi banyak kesulitan, besar dan kecil, tetapi selalu berhasil mengubah bahaya menjadi keselamatan. Sejak anak saya meninggal, Phoenix Society sudah di ujung tanduk. Saya berharap kembalinya Siyun bisa memperbaiki keadaan. Tapi saya tidak pernah menyangka dia... Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Nenek, dengan saya di sini, Phoenix Society tidak akan runtuh.
Siun, kami semua adalah orang yang lebih tua darimu. Bertemu denganmu untuk pertama kali, kami seharusnya memberimu angpau besar. Tapi kamu terlalu tidak berguna. Posisi pemimpin Phoenix Society dibangun di atas tumpukan tulang. Itu akan merenggut nyawamu. Tanda tangani saja dokumennya dan pergi dengan diam-diam. Biarkan paman-pamanmu melindungimu dari ini. Pertemuan pertama, paman-paman mungkin tidak terlalu mengenal saya. Saya tipe orang yang melindungi milik saya. Siapapun yang berani menyentuh barangku akan kupatahkan kakinya. Ibu tua, lihat. Kalian semua telah memanjakannya sampai tak karuan. Omongan apa itu? Benar. Saat dia mengucapkan kata-kata itu di mataku, dia sudah seperti mayat. Kalau saja orang tuanya tahu gadis kecil ini akan mati muda begini, seharusnya mereka jangan menyembunyikannya. Mereka harusnya membawanya pergi bersama. Dari cara bicaramu, kematian orang tuaku ada hubungannya denganmu? Hubungan? Lebih dari itu. Tidakkah kau pernah bertanya-tanya? Lokasi orang tuamu sangat rahasia. Bagaimana pembunuhnya bisa tahu? Kau yang menjual mereka? Betul, aku yang menjual mereka. Waktu itu ada orang yang mau bayar 5 juta untuk informasi tentang orang tuamu. Itu 5 juta di zaman dulu. Dasar binatang serakah. Dulu kau dikejar musuh, ayah Siun yang menyelamatkanmu. Dia memanggilmu saudara, mengajakmu membangun usaha, memberimu bisnis. Dan kau balas budi seperti ini? Jangan salahkan aku. Hal-hal seperti uang, wanita, kekuasaan, itu terlalu menggoda. Terlalu menggoda. Aku cuma tidak bisa menahan diri, dan akan ku beritahu, untuk hal-hal itu, mereka berusaha keras membunuh anakmu. Jadi kau sudah mengkhianati kami sejak lama. Hati manusia bagai jurang, bisa menyembunyikan kesetiaan dan bisa menyembunyikan pisau. Hari ini aku akan balas dendam untuk anak dan menantuku. Orang tua keras kepala. Bunuh dia. Tunggu, Sujing, kamu sedang apa? keluarga Si bisa dihancurkan, tapi selamatkan nyawa Nyonya tua. Aku tidak butuh kebaikan palsu kamu. Jika anak sulungku dan istrinya tidak menyelamatkan aku dulu, aku sudah lama mati bersama suamiku. Anakku sangat berbakti. Tidak peduli sulitnya keadaan, dia selalu mendengarkan nasihatku. Menantu perempuanku memperlakukan aku seperti ibunya sendiri. Mereka hanya meninggalkan Siyun, anak satu-satunya ini. Aku harus melindunginya. Nenek, kamu... Anak baik. Aku berpikir jika kamu bisa mencapai sesuatu, kamu akan mengambil alih perkumpulan Phoenix. Jika kamu tidak bisa, menikah ke keluarga Zhou akan menjamin keselamatan kamu seumur hidup. Kamu ingin santai? Menikah ke keluarga Zhou bisa mewujudkan keinginan itu juga? Tapi kamu memutuskan pertunangan. Anak, kamu tidak bisa begitu nakal lagi. Nenek memutuskan pertunangan bukan kenakalan, itu kejelasan. Bergantung pada gunung, gunung runtuh. Bergantung pada orang, orang jatuh. Bergantung pada diri sendiri adalah yang terbaik. Anak bodoh, tidakkah nenek tahu betapa mampu kamu? Mulai sekarang, tanpa dukungan keluarga Si, kamu tak bisa lagi bersikap semaumu. Lari, lewati pintu belakang. Nenek akan tahan mereka untukmu. Blokir pintu belakang, jika satu pun lolos kuhancurkan kalian semua. Kami akan bela Nona dengan nyawa kami. Aku tak punya hubungan darah dengan kalian, tak ada budi di masa lalu. Kenapa kalian lindungi aku seperti ini? Pemimpin dan istrinya mengambilku dari tumpukan sampah. Pemimpin dan istrinya menyelamatkanku dari rumah jagal. Dulu pemimpin dan istrinya mengambilku dari samping mayat ibuku. Dulu pemimpin dan istrinya membawaku keluar dari api. Kita semua bisa mati hari ini, tapi Siyun Portal harus hidup. Kalian semua akan mati hari ini. Phoenix Society akan hancur. Kamu mau hancurkan Phoenix Society-ku? Kamu minta pendapatku? Kamu orang tak berguna, aku butuh pendapatmu. Siyun, apa yang kamu lakukan? Bersikap keras di saat seperti ini. Dengarkan nenekmu dan larilah. Aku yang terkuat di sini. Mana ada aku bersikap keras. Dengan aku di sini, keluarga Si tak akan jatuh. Sudah kukatakan. Gadis kecil, kamu berhasil bangkitkan minatku. Mari lihat gelombang apa yang bisa kamu buat. Kamu mau lihat? Ibu. Hidup dengan baik. Kalau begitu, biar kutunjukkan dengan benar. Baiklah. Waktu berburu resmi dimulai.
Waktunya berburu, gadis kecil. Waktumu habis. Alay. Di sini. Bao dipukuli oleh Phoenix Society dan sekarang terbaring di tempat tidur. Aku perintahkan kau untuk menghabisi Phoenix Society dan balas dendam untuk Bao. Ya, Tuan Serigala. Dalam 3 detik, aku akan membuat wanita ini jadi saringan. Alay, si penembak jitu alay. Wah tidak Nona, mundur. Dia penembak tercepat di distrik barat. Mundur? Kau pikir bisa lari kemana? Orang terakhir yang berlagak di depanku sudah tumbang. Bagaimana mungkin? Presiden Serigala, apa kau lihat dengan jelas? Siapa yang lebih cepat menembak, dia atau aku? Bagaimana kau bisa sekuat itu? Oh, Bao pulang hari itu dan bilang dia tidak melihat siapa yang membuatnya terbang. Jangan-jangan orang itu adalah kau? Tidak jelas, aku akan peragakan lagi. Perhatikan baik-baik. Pertama, kumpulkan energi jadi bola, lalu tekan lagi, bentuk energi jadi peluru. Lalu bentuk jari seperti mau menjentik, dan kemudian tembak. Kau? Bagaimana? Paman-paman, bibi-bibi, saudara-saudara, apa semua sudah lihat dengan jelas. Begitulah caranya aku membuat Bao terbang waktu itu. Apakah bisa diterima? Kamu! Benar-benar persis seperti waktu itu. Jadi ternyata Nona muda yang melayangkan Bao waktu itu. Nona muda tidaklah tidak berguna. Hebat, Nona muda selama ini menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Nona muda selama ini menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Menyembunyikan kemampuan. Sudah. Tuan muda, Siun ini baru 2 hari putus tunangan dengan Tuan, sudah berpelukan dan mesra dengan banyak pria. Tingkah laku apa itu? Untung Tuan memutuskannya. Diam. Seberapa kuat sih dia sebenarnya? Kenapa setiap ketemu dia, aku selalu terkejut? Nona muda kita memang kembali dengan kemenangan dari latihannya. Tidak hanya mahir, dia juga bisa menyembunyikannya dan menggunakan otaknya. Luar biasa sekali. Mulai hari ini, perkumpulan Phoenix kita hanya akan semakin kuat. Kita tidak perlu lagi tunduk pada kalian. Aku sudah tahu, Siun berlatih di gunung begitu lama. Mana mungkin dia tidak berguna? Nenek, aku bisa mati dengan tenang sekarang. Nona muda perkasa. Siun, anak baik. Mulai sekarang perkumpulan Phoenix ini milikmu. Nenek, aku datang hari ini hanya untuk 3 hal. 3 hal apa? Pertama-tama, bersihkan para pengkhianat, rapikan keluarga ini. Kedua, aku akan jadi pemimpin Dragon Heads meeting ini. Aku akan buat kalian semua paham siapa yang paling berkuasa. Jadi jangan lupa panggil majikanmu dengan benar. Ketiga, cari tahu kebenaran di balik pembunuhan orang tuaku. Identifikasi pembunuh sebenarnya. Nyawa dibayar nyawa. Diam Siun, mau bohongi siapa lagi? Kamu cuma menyingkirkan anak buah rendahan dan berani-beraninya kamu buat daftar 3 hal di sini. Kamu mau jadi pemimpin Dragon Heads meeting? Kamu sama sekali tidak menghormati para pemimpin lainnya. Menurutmu di zaman sekarang cuma bisa menembak saja sudah cukup? Biar ku beritahu, dunia bawah tanah itu soal kekuasaan. Kalau kamu berlutut dan minta maaf sekarang, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup. Kesempatan? Aku selalu yang memberi kesempatan pada orang lain. Paham? Siun, kamu bisa memojokkan dan menekanku semaumu, tapi tidak menghormati para sesepuh. Kau benar-benar tidak tahu langit setinggi apa. Dulu kupikir gadis ini tidak berguna. Aku tidak menganggapnya serius. Tapi sepertinya dia memang punya kemampuan. Sayang kalau dia mati begitu saja. Bagaimana kalau ku beri kamu sejumlah uang dan biarkan kamu pergi? Bukan tawaran yang bagus? Dia melukaiku dan Bao. Dia juga tidak menghormati Presiden Serigala. Aku ingin dia mati. Mau aku mati? Aku tidak bermaksud kasar, tapi siapa di antara kalian yang hadir di sini punya kemampuan itu? Kamu yang kalah dari senjataku? Aku tidak. Tapi Presiden Serigala dan semua pemimpin lain di sini, kalau mereka bergabung, pasti akan membunuhmu. Kebohongan. Aku akan membalas dendam untukmu. Turun sekarang. Ya. Wolf, Presiden Wolf. Anjing yang tidak berguna tidak pantas makan makanan saya. Keponakan baik, salah satu orang pamanmu mati lagi. Ini semua karena kamu. Tak apa, Paman Wolf. Aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemani dia segera. Keponakan baik, pamanmu menghargai kamu. Kamu punya nyali, tetapi kamu tidak layak menjadi pemimpin pertemuan kepala naga. Pamanmu menyarankan kamu untuk pergi sekarang, sebelum kami harus membuatmu.
Aku tidak menyalahkan kamu karena tidak memahami kekuatan saya. Aku memiliki temperamen buruk dan benci membunuh, namun aku sangat ahli dalam hal itu. Jadi aku akan bertanya satu kali lagi. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini hari ini dan memberikan penjelasan kepada keluarga si saya? Kesabaran saya hampir habis. Kamu mau kami, sekelompok pemimpin, memberikan penjelasan padamu cuma satu orang? Kamu buta atau cuma bodoh? Nggak lihat situasinya? Presiden Wolf, jangan buang waktu dengannya. Bunuh saja. Aku yang akan jadi penerusnya. Aku yang akan bernegosiasi dengan kalian. Masih ngomong kosong, satu-satunya alasan kamu bisa berdiri di sini hari ini cuman karena nama Musi. Kalau enggak, kamu pikir aku bakal biarin kamu hidup? Kamu, Siun, berani-beraninya kamu mukul aku? Terus kenapa kalau aku mukul kamu? Di depanku sok jago tapi akhirnya gagal total. Nggak pantas dipukul. Siyun, Pamanmu lihat kamu punya sedikit kemampuan. Aku mau kasih kamu kesempatan untuk bergabung denganku. Cuman itu alasan aku biarin kamu hidup beberapa menit lagi. Kalau enggak, kamu udah jadi mayat. Wah, cuma satu pukulan, segitu doang kekuatannya. Aku nggak nyangka orang yang bisa jadi presiden ternyata kemampuannya cuma segini. Yang lebih nggak nyangka lagi, 1, 2, 3, masih ada 3 orang lagi yang sama-sama nggak berguna kayak kamu. Siyun, kamu ngomong apaan sih? Aku bilang, ada 3 orang yang nggak berguna kayak dia. Ada apa? Marah? Kalau marah, ayo lawan. Ada apa? Marah? Kalau begitu, ayo bertarung. Ketua-ketua, jangan sungkan dengan dia. Bunuh saja dia. Kamu memang tidak pernah belajar, ya? Kamu berani memukulku lagi. Baiklah, aku rekam ini di ponsel sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Aku akan memutarnya berulang-ulang di pemakamanmu. Mungkin aku masih harus menyelamatkan gadis ini. Kalau tidak, dia pasti akan mati di sini. Gadis kecil, aku akan mengirimmu menemui orang tuamu sekarang. Tunggu. Sujing, apa kamu mau membela dia? Siyun, Ketua Tiger pernah bertarung melawan 100 prajurit mati sendiri dan mengambil 100 kepala. Ketua Wolf pernah bertarung melawan 3 buaya sendiri dan keluar tanpa cedera. Ketua Lion belum pernah bertarung di depan umum. Tetapi semua orang yang mencoba membunuhnya akhirnya tergantung di tembok kota keesokan harinya. Kekuatan gabungan mereka mengerikan di luar bayanganmu. Jika kamu bertarung dengan mereka, kamu pasti akan mati. Menyerah sedikit saja, aku akan menengahi untukmu. Zhou Sujing, selalu ada langit di atas langit dan orang di atas orang. Kamu belum pernah mendengar itu? Aku terlihat seperti orang yang menyerah. Selain itu, mereka membunuh orang tuaku. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Siyun, jangan bersikap keras hari ini. Zhou Sujing benar. Ketiga itu memang sangat mengerikan. Seorang pria baik membalas dendam, bahkan 10 tahun tidak terlalu lama. Jangan memaksakan diri. Jangan khawatir, Nenek. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kami percaya pada Nona muda. Siyun, jika kamu terus seperti ini, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Zhou Sujing, kau nggak tahu sekuat apa aku. Aku nggak nyalahin kau. Tapi bisa nggak kau diam? Kau. Kak Sujing, karena dia nggak menghargai kebaikanmu, udah deh jangan repot-repot sama dia. Betul, Sujing. Kau dan Siyun kan udah cerai. Buat apa repot sama dia? Tapi si Qingyao ini, dia bijaksana, ngerti keadaan, dan setia banget sama kau. Kenapa nggak pertimbangkan dia aja? Aku udah punya orang di hati. Dia adalah Dragon Mother. Dia kayak bulan terang di langit. Dia yang aku cari seumur hidup. Lupakan saja. Dragon Mother nggak akan mau sama kau. Dragon Mother mau sama aku atau enggak, itu urusanku. Siyun, kau keras kepala dan cari mati. Aku nggak bakal nahanin kau lagi. Keponakan baik, kau sendiri yang pilih jalan kematian. Kalau ketemu orang tuamu di alam baka, sampaikan salam dari Paman Wolf. Kalian semua bunuh orang tuaku, rampok keluarga siku, masalah lama, masalah baru, nyawa bayar nyawa. Ayo, mari kita akhiri ini. Hari ini aku akan antarkan kalian semua. Karena kau nekat mati. Jangan salahkan kami kalau enggak sopan. Saudara-saudara, ayo kita mulai. Bunuh dia. Bunuh! Lawan 3 buaya raksasa sendirian, ambil 100 kepala suka bunuh dengan gantung. Dan cuman segini? Siapa kau? Kok bisa sekuat ini? Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku sudah peringatkan jangan macam-macam denganku. Kau tidak dengarkan. Luar biasa. Hebat sekali, Nona. Cucuku yang baik, akhirnya kau berhasil. Aku akhirnya bisa menghadap leluhur keluarga Si. Tidak mungkin. Bahkan ketiga pemimpin itu gabungan pun tak bisa mengalahkannya.
Di dunia ini, yang sekuat itu seharusnya hanya Dragon Mother. Bagaimana mungkin Siyun, Yim... Jangan-jangan dia Dragon Mother? Dengar ya, hari ini apapun yang terjadi, saatnya aku menghabisi kalian semua. Anak sulung, menantu sulung. Kalian sampah. Dulu, kalian mengkhianati orang tuaku dan menyebabkan mereka mati mengenaskan. Sekarang, katakan siapa dalang di balik semua ini, dan aku akan biarkan kalian mati dengan cepat. Siyun, kau masih mau cari tahu siapa dalangnya? Akan kukatakan, nanti kau ketakutan setengah mati. Dia adalah mimpi buruk terbesarmu. Kekuatannya, kau tidak tahu betapa mengerikannya dia. Seberapa mengerikannya? Katakan, aku ingin dengar. Namanya tak bisa kusebut, tapi aku akan selalu jadi pelayannya yang paling setia. Kalau kau berani membunuhku, dia pasti akan membalas dendam untukku dan membuat hidupmu sengsara. Oh ya? Tentu saja benar. Apa? Takut? Kalau takut, lepaskan kami. Aku paling benci diancam. Dalang yang kau sebut itu, kalau dia berani datang, aku punya 10.000 cara untuk membuatnya mati dengan cepat. Siyun, kasihanilah kami. Kami benar-benar tidak membunuh ayahmu. Benar-benar bukan kami. Terus kenapa? Dia mati karena kalian mengkhianatinya. Kalau kalian memilih untuk tidak bicara, maka nasib kalian akan sama seperti Presiden Wolf, mati mengenaskan. Bicara, siapa yang membunuh orang tuaku? Aku tidak bisa bicara. Dia adalah iblis. Kamu takut pada iblis? Kalau begitu biar aku tunjukkan seseorang yang lebih menakutkan daripada iblis. Hari ini, kamu harus menyebutkan dalangnya, atau darahmu akan menodai tablet peringatan ini. Aku kasih kamu 3 detik. 3. Tidak, aku tidak bisa bicara. Kamu tidak bisa bicara. 2, 1. Aku akan bicara. Sebenarnya, kami tidak pernah melihat orang ini. Kami hanya harus mentransfer 90% keuntungan kami ke sebuah rekening setiap bulan. Informasi rekeningnya ada di brankas saya. Passwordnya adalah 60. Kamu bisa mengikuti informasi ini untuk menemukannya. Ampuni aku. Ampuni nyawaku, tolong. Mengampuni kamu? Dulu ketika kamu mengkhianati orang tuaku, apakah kamu pernah berpikir untuk mengampuni mereka? Mati. Kakak, periksa rekening itu. Ikuti jejaknya, kita pasti akan menemukan dalangnya. Baik. Apakah dia benar-benar cucu perempuanku? Cucu perempuanku sangat berbakat. Siyun sekuat ini, mungkinkah dia benar-benar ibu naga? Aku sudah tahu, ibu naga memiliki tato naga di punggungnya. Jika aku bisa diam-diam melihat punggungnya, aku akan mendapatkan jawabanku. Berlutut. Ayah, kamu memukulku? Kamu sampah tak berguna, memukulmu itu masih terlalu ringan. Ibu, aku melahirkan anak perempuan yang tidak berbakti ini. Hukum dia sesuai kehendakmu. Jangan kasihan padaku. Mulai hari ini, si Qingyao dicopot dari semua posisinya di keluarga Si. Bawa dia ke rumah leluhur untuk merenung. Tidak ada yang boleh membebaskannya tanpa perintahku. Tidak, aku tidak mau ke rumah leluhur. Nenek, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Ayah, selamatkan aku. Selamatkan aku, ayah. Ayah, selamatkan aku, ayah. Tolong aku, ayah. Saat ini jelas nenek dan 4 saudara laki-laki bukan orang jahat. Si Qingyao itu jahat dan bodoh. Paman kedua ini menjadi tersangka utama. Dia mungkin sedang berakting. Yun, kamu benar-benar begitu kuat? Kamu membuat 3 presiden itu berlutut? Lalu kenapa kamu berakting begitu tidak berguna saat kamu kembali? Aku ingin melihat siapa di sekitarku yang manusia dan siapa yang hantu. Lagi pula, tangan yang membunuh orang tua saya belum ditemukan. Aku harus menemukan mereka dan membalas dendam.
Pandangan di mata Siyun, seperti dia memiliki ratusan nyawa di tangannya. Dia hanya berlatih di gunung selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Ibu tua, Nona, Presiden Zhou tua dan Tuan Muda Zhou Shujing ada di pintu gerbang meminta untuk bertemu. Biarkan mereka masuk. Ibu tua, oh ibu tua. Ibu tua, aku datang untuk meminta maaf. Presiden Zhou tua, apa maksudmu? Oh, aku baru tahu. Anak tidak berbakti ini Sujing ternyata memutuskan pertunangan dengan Siyun secara diam-diam. Itu membuatku sangat marah. Itulah sebabnya aku langsung membawanya ke sini. Anak tidak berbakti, minta maaf kepada Yunyun sekarang. Nona Si, memutuskan pertunangan itu tindakan ceroboh saya. Mohon maafkan saya. Ceroboh, kamu sombong, merasa benar sendiri dan angkuh. Gegabah, kamu dulu angkuh, sok benar dan sombong. Siyun, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Zhou Shujing, pertunangan kita diatur oleh orang tua kita bertahun-tahun lalu. Meski aku tidak tertarik padamu, aku tahu harus bersikap sopan. Ajak para orang tua, dudukan kedua keluarga, dan bicarakan pembatalan dengan baik. Tapi kamu, tanpa pemberitahuan, langsung menyerahkan surat pembatalan padaku, bilang mau putus. Ini menunjukkan kamu meremehkan keluarga Si, meremehkanku Siyun, dan sekarang kamu ngomong omong kosong tentang gegabah dan berharap aku memaafkanmu. Beraninya kau seenaknya. Saat dia bilang begitu, aku tahu harusnya aku marah. Tapi aku tanpa sadar tertekan oleh aura dia, wibawa yang tenang ini. Mungkinkah dia benar-benar idolaku, Dragon Mother? Ini Yunyun. Kamu mirip sekali dengan ibumu. Cara kamu memarahi orang pun persis sama. Benarkah? Paman Zhou dulu dekat dengan ibuku. Benar, orang tua ini juga tersangka. Tentu saja kami dekat. Dulu aku adalah pelamar nomor 1 ibumu. Sayang sekali, ibumu tidak mau menikah denganku. Jadi dengan tak tahu malu, aku yang mengatur pertunangan masa kecil antara kamu dan dia. Jadi pernikahan ini adalah sesuatu yang kuperjuangkan keras. Tidak bisa dibatalkan. Pak Zhou yang terhormat, kau anggap Yunyun kami ini apa? Perkawinan ini terserah kau mau batalkan atau tidak begitu saja. Ibu tua, kata-katanya terlalu keras, terlalu keras. Shujing memang salah memutuskannya. Yunyun, lihat tusuk konde ini. Ini punya ibumu dulu. Aku habiskan banyak uang untuk menebusnya kembali. Anggap saja ini permintaan maafku mewakili Shujing. Hari ini aku dengar kabar tentang apa yang terjadi di rapat kepala naga. Kamu tampil sangat baik, tidak mengecewakan orang tuamu. Tapi justru karena ini, kamu butuh dukungan kuat untuk melindungimu. Keluarga Zhouku bersedia menjadi besan dengan keluarga Si. Suka duka, kehormatan dan aib, kita tanggung bersama. Kuharap Ibu Tua dan Yunyun mau memberi Shujing kesempatan lagi. Tidak mungkin. Aku tidak suka padamu. Siyun, kamu memang... Diam! Keponakan Siyun. Hari ini, kalau kamu mengangguk dan setuju dengan pernikahan ini, 30% dari seluruh aset keluarga Zhou akan dialokasikan untukmu. Menantu perempuan keluarga Zhou hanya menjadi janda, tidak ada perceraian. Bagaimana? 30% industri keluarga Zhou. Itu aset bernilai puluhan miliar. Kamu ngapain berdiri di situ? Bicara. Kalau Yunyun tidak setuju hari ini, meski kamu harus menangis atau berlutut, kamu minta dia ubah pikirannya. Mengerti? Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk tetap di sisi Siyun dan lihat apakah ada tato naga di punggungnya. Siyun. Aku tahu aku salah. Bisa maafin aku? Yunyun, jangan marah, jangan marah. Aku janji, kalau dia berani nakal lagi padamu, aku yang pertama urus dia. Yunyun, kenapa tidak kasih Shujing kesempatan lagi? Pernikahan ini memang jodoh yang langka dan bagus. Dari yang dikatakan Presiden Wolf, dalang dibalik kematian ibu dan bapak itu kekuatannya luar biasa. Kenapa 3 presiden bisa disuap, tapi pihak Zhou Shujing sama sekali tidak tersentuh? Keluarga Zhou pasti tidak senetral kelihatannya. Aku tidak bisa putus hubungan dengan mereka sepenuhnya. Baiklah, aku akan pertimbangkan. Bagus, bagus. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Paman akan tunggu jawabanmu. Yunyun, lihat-lihat. Kamu merawat dirimu dengan baik sekali. Orang tuamu pasti senang.
Benar, selama aku hidup dengan baik, artinya ada orang yang tidak senang. Benar kan? Aci, Naga ibu, aku di sini. bagaimana penyelidikan terhadap dalangnya setelah akun yang kuminta lacak? Naga ibu, aku menemukan bahwa setiap bulan, bukan cuma 3 presiden yang mentransfer uang ke akun itu. Beberapa Master Hall perkumpulan Phoenix juga mengirimkan jumlah besar. Jumlah yang diterima setiap bulan mencapai ratusan juta, tapi aliran dananya belum bisa dilacak. Orang itu terlalu hati-hati. Begitu ya, ratusan juta setiap bulan. Kalau aku putus rantai pasokan Presiden Serigala, Presiden Singa, dan Presiden Harimau, pasti akan membuat marah iblis di balik semua ini. Kalau aku juga putus sumber dana operasionalnya, menurutmu apa yang akan terjadi? Dia pasti tidak akan tahan untuk muncul. Awasi si Guang Liang dan Presiden Lama Zhou. Laporkan aktivitas mencurigakan padaku segera. Ya. Masuk. Nona, Nyonya tua bilang kamu hampir tidak makan malam. Kami buatkan makanan enak. Bagus, aku lapar. Nona, kami dengar kamu mungkin masih akan menikahi Zhou Sujing. Menurutmu aku akan... Menurutku Zhou Sujing tidak cukup baik untukmu. Aku juga berpikir begitu. Menurutku keempat saudara itu pas. Main mahjong, ngobrol-ngobrol, itu pasti asyik. Nona, kalau kamu mau, kami akan selalu bersamamu. Itu akan luar biasa. Keempat saudara itu tampan dan punya perut six-pack. Aku benar-benar tidak tahu kenapa ibu dan ayah saat mengatur pertunangan masa kecil itu tidak memilih salah satu dari kalian. Nona, kamu bercanda lagi dengan kami. Nona, kamu pasti lelah hari ini. Biar aku pijat bahumu. Nona, bagaimana kalau kami menari untukmu? Siyun, kau tahu apa yang kau lakukan? Kenapa kamu mengikuti aku lagi? Aku tunanganmu, tidak boleh aku datang? Aku bilang aku masih mempertimbangkan. Mempertimbangkan, paham? Kamu dan aku tidak ada hubungan sekarang. Karena kamu bilang masih mempertimbangkan, berarti masih ada kesempatan untuk kita. Sampai pertunangan kita benar-benar dibatalkan, aku akan menganggap kamu tunangan aku. Kenapa sikapnya berubah begitu tiba-tiba? Dia tidak seperti orang yang hanya menurut pada ayahnya. Kenapa kalian semua melihat aku? Nenek bilang aku tidur di sini malam ini. Sudah malam, kalian semua pergi. 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 Nona, kami akan menunggu di luar. Hubungi kami jika butuh sesuatu. Tidak perlu. Tidur saja. Dia tidak bisa menyakiti aku juga. Siyun, kamu tidak perlu menggunakan mereka untuk membuat aku cemburu. Aku tahu kamu punya perasaan padaku. Hah? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Hari pertama kita bertemu, bukan kamu yang membawa kondom ke kamar aku? Apa yang kamu tertawakan? Dan kamu, apa pendapat kamu tentang aku? Apa yang terjadi? Pikiran aku benar-benar kosong. Kamu nervous. Jantung kamu berdegup begitu cepat. Aku bisa mendengarnya melalui baju kamu. Jangan bilang kamu jatuh cinta padaku saat pertama lihat. Bagaimana bisa? Aku punya seseorang yang aku suka. Dia adalah Dragon Mother. Apa itu tadi? Kenapa saat aku melihat ke matanya, dia merasa begitu familiar? Seperti dia adalah Dragon Mother, aku kehilangan kesempatan melihat punggungnya. Zhou Sujing, jika kamu suka seseorang, kamu harus setia. Kondom itu hari itu dibeli oleh nenek. Aku tidak pernah berencana menikahi kamu. Tidak pernah berencana? Apa kecewa aku tidak peduli padamu? Tidak sama sekali. Perasaanku sudah diberikan pada Ibu Naga. Dia sangat cemerlang. Aku berusaha keras jadi lebih kuat hanya agar layak untuknya. Untuknya, aku bisa memberikan segalanya. Kamu suka Ibu Naga sampai segitunya? Kamu pernah lihat dia? Tentu saja. Hari itu, dia berdiri di bawah sinar matahari, helai rambutnya berkilauan. Seperti disepuh emas, dia bagaikan dewi yang melangkah keluar dari lukisan. Meski dia mengenakan kerudung saat dia mengulurkan tangan dan membalut lukaku, aku tahu di hidup ini aku tak mungkin menyukai orang lain selain dia. Dulu saat aku menyelinap turun gunung, aku kadang membantu orang. Tak kusangka dia salah satunya. Oh, karma.
Siun, kamu sangat hebat. Aku mengagumimu. Tapi kita hanya bisa jadi teman. Tak mungkin jadi kekasih. Sudah larut. Malam ini aku tidur di sofa. Kamu ambil tempat tidur. Jangan khawatir, aku tidak akan macam-macam. Kamu cukup menarik. Bos, Siun tahu soal rekening yang dipakai bayar kita. Dia telusuri jejaknya dan tahu banyak hal. Ilmu bela dirinya sangat hebat. Dia akan jadi masalah besar bagi kita. Aku terlalu ceroboh sebelumnya. Kukira mengandalkan beberapa orang tak berguna bisa menanganinya. Suruh para sesepuh aula bersiap. Ku yakin mereka akan segera bertemu Siun. Siapapun yang bisa membuat Siun hilang sepenuhnya akan jadi pemimpin perkumpulan Phoenix berikutnya. Aku tidak percaya gadis liar tak beruang dan tak berdaya ini bisa mengacaukan dunia. Ya. Apakah dia ibu naga atau bukan? Lihat saja punggungnya akan ketahuan. Zhou Shujing, jangan berani-berani iseng saat aku tidur. Enggak kok, aku cuma... Enggak, kemarin bilang kita cuma teman, hari ini udah berani meraba. Aku enggak, jangan teriak. Jangan ngomong gitu, jangan teriak. Biar aku jelasin. Aku cuma mau... Nona, ada apa? Kamu baik-baik aja, Zhou Shujing. Kamu nakali Nona. Masa aku nakalin dia? Aku cuma... Siun, kamu sengaja. Zhou Shujing, pertunangan belum resmi. Jangan lancang sama Nona. Keluar! Keluarga sih nggak terima kamu. Pergi! Siun, dasar wanita jahat. Zhou Shujing, mau uji identitasku? Kamu masih terlalu hijau. Nona, kalau udah bangun cepat berpakaian. Hari ini kita ketua para kepala aula. Aku udah ketemu para ketua. Beberapa kepala aula aja, ngapain khawatir banget? Beda. Para kepala aula ini adalah tokoh inti di aula mereka. Pengaruh mereka besar. Tanpa pengakuan mereka, posisimu sebagai pemimpin nggak akan stabil. Santai aja. Kepala-kepala aula kecil. Beres. Kakak, kakak. Kalau kakak tahu orang-orang ini udah mengkhianati Phoenix Society, kakak cuman akan menyesal nggak membunuh mereka lebih cepat. Nona, jangan anggap remeh ini. Gimana kalau gini? Nanti, kalau ketemu hal yang nggak bisa kamu tangani, pura-pura pingsan aja. Aku akan cepat bawa kamu ke rumah sakit. Aku udah nyuap seorang dokter. Kita bilang kamu sakit parah dan belum bisa ketemu orang buat sementara. Aula yang kita tuju sekarang adalah Aula Kota Barat. Kepala aulanya adalah Kui Dashan, terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia pernah membelah batu dengan telapak tangannya. Dia punya 300 murid dan sangat menghargai aturan. Dia meremehkan generasi muda, terutama wanita. Nona, kamu harus sangat berhati-hati. Pria, batu, aku penasaran mana yang lebih keras, tinjunya atau hak sepatuku. Kui Dashan, Nona sudah datang. Kenapa kau tidak datang menyambutnya? Dia nonamu, bukan nonaku. Kui Dashan tidak akan mengikuti anak kecil yang belum berpengalaman. Beraninya kau, apa kau tidak peduli dengan aturan guild? Aturan guild? Aturan guild mengatakan pemimpin butuh persetujuan 3 balai dan rekomendasi 7 orang. Anak kecil kurus ini pikir bisa membuatku tunduk hanya karena menang beberapa pertarungan melawan beberapa ketua? Mimpi kali! Kui Dashan, menurutmu apa yang harus kulakukan agar kau benar-benar menerimaku? Sederhana, lihat batu besar ini? Jika kau bisa membelahnya dengan 1 pukulan telapak tangan, aku akan menerimamu. Cuman itu? Cuman itu? Kau benar-benar berani mengatakannya? Ini batu basal. Murid terkuatku dengan kapak saja hanya bisa meninggalkan bekas dangkal. Jika kau bisa membelahnya dengan 1 telapak tangan, aku, Kui Dashan, akan berlutut dan sujud di sini dan mengikutimu mulai sekarang. Oke. Nona, ini batu basal, sangat keras. Kui Dashan jelas-jelas ingin mempersulitmu. Kau menguji orang dengan batu, aku memecahkan batu dengan sumpit. Siapa yang lebih hebat? Mulai sekarang aku mengikuti pimpinan Nona. Mulai sekarang aku mengikuti pimpinan Nona. Mulai sekarang, aturan Balai Kota Barat ditetapkan olehku. Transaksi keuangan juga harus melalui aku. Jika ada yang ingin memindahkan uang, butuh tanda tanganku. Mengerti? Ya. Kakak, ini selanjutnya. Gerakannya sepertinya agak familiar, sangat familiar. Balai yang akan kita tuju sekarang adalah Balai Kota Selatan. Pemimpin balainya adalah King Ya, dijuluki hakim berwajah besi. Dia jago pakai 2 pedang dan belum pernah terkalahkan. Dia percaya yang kuat yang berkuasa, tapi sangat menghargai reputasi. Kalau dia lihat kemampuan sejati, dia tidak akan ingkar janji.
Saya ikuti perintah Nona. Saya ikuti perintah Nona. Mulai hari ini, pembukuan Balai Kota Selatan akan saya tinjau langsung. Siapa dia kok bisa sekuat itu? Balai yang akan kita tuju sekarang adalah Balai Gunung Utara. Pemimpin balainya adalah Lei Zhenzi, terkenal garang dan dijuluki Raja Judi Seribu Wajah. Semua dadu merah 18 poin. Nona, aku ragu kamu bisa dapat angka lebih tinggi dari 18 poin. Mau lihat? ...63 poin, Ketua Aula Lei. Itu lebih besar dari punyamu? Kamu... Percaya? Aku Virgin. Aku ikuti pimpinan Nona. Aku ikuti pimpinan Nona. Tidak apa-apa, teruslah berlatih. Tidakkah menurutmu setiap gerakannya sangat mirip dengan seseorang? Siapa? Mungkin hanya bayanganku saja. Nona, kamu luar biasa. Kamu menaklukkan 3 aula dalam kurang dari 2 jam dan memenangkan hati semua ketua aula. Tinggal 1 aula lagi, Aula Perkumpulan Kota Barat. Ketuanya Leng Wuben. Dia eksentrik dan dia orangnya tuan kedua. Si Guang Liang, tidak takut. Pejabat kecil pun bisa merepotkan, Nona. Pokoknya, hati-hati. Saudara-saudara, Nona sudah datang. Ini nonanya. Kudengar Nona melukai parah ketua serigala, harimau, dan singa. Dan dia menembus 3 aula sekaligus. Benarkah Nona sekuat itu? Jangan-jangan palsu? Kuat itu satu hal, tapi mengelola bukan cuma soal bisa bertarung. Kuat itu satu hal, tapi mengelola bukan cuma soal bisa berkelahi. Leng Wuhen, maksudmu apa? Apa kau meragukan kemampuan Nona? Selama ini yang mengatur kami selalu Pak Kedua. Apapun masalahnya, Pak Kedua yang urus. Sekarang tiba-tiba muncul seorang Nona. Bukankah wajar aku bertanya, apa dia bisa memimpin kami lebih baik? Wuhen, jangan begitu. Yunyun adalah putri kandung kakak sulungku. Kita harus sepenuhnya mendukung Yunyun. Yang seharusnya jadi fokusku adalah para saudara di sini. Semua orang punya ikatan batin yang dalam dengan grup ini. Apalagi ini menyangkut mata pencaharian semua orang. Seberapa dalam kemampuan manajemen pemimpinnya, kita harus tahu. Betul. Kita semua harus tahu. Ya, kita semua harus tahu. Pak Kedua menemani kami melewati begitu banyak hari sulit. Dulu saat ada yang buat masalah, Pak Kedua berani mempertaruhkan nyawanya. Beliau menang dengan keahlian judi yang luar biasa, sehingga lapak kami bertahun-tahun ini aman. Yunyun, jangan salahkan Wuhen. Dia lebih tua, pemikirannya kolot, tapi kamu sudah lama berlatih di gunung. Nenekmu mencari banyak guru untuk mengajarimu berbagai keahlian. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini, kan? Paman kedua, apa paman sedang menjebakku? Masa sih? Yunyun, kamu sangat hebat. Kesulitan sekecil ini pasti bukan masalah bagimu, kan? Ketua-ketua ruangan sebelumnya menyiapkan jebakan menungguku dan aku berhasil melewati semuanya. Ketua Leng, katakan padaku, permainan apa yang kau siapkan? Nona, aku tidak suka menjebak, hanya satu taruhan. Bertaruh apa? Nyawa kita. Taruhannya nyawa kita. Ketua Leng, kamu lebih langsung daripada ketua-ketua aula lainnya. Katakan, bagaimana cara kita main? Sederhana, Russian roulette. Pistol ini 6 ruang, 1 peluru. Kita bergantian menekan pelatuknya. Siapa yang kena kalah. Kalau aku mati, aula ini jadi milikmu untuk kamu pimpin. Kalau kamu kalah... Leng Wuhen, kamu gila. Berani-beraninya kamu minta Nona main permainan taruhan nyawa ini? Iron Hand, kalau mau jadi pemimpin, harus berani mempertaruhkan nyawa. Kalau Nona cuma mau jadi bunga di rumah kaca, lebih baik menyerahkan posisinya lebih awal. Serahkan pada yang mampu dan main-main saja dengan uang sakunya. Wuhen, perkataanmu itu tidak tepat. Yunyun masih muda. Kenapa bertaruh sebesar itu? Kalau menurutku mungkin lupakan saja. Ketua Leng, berani kamu bertaruh nyawa denganku? Aku cuma bertaruh nyawa untuk penghidupan saudara-saudaraku. Nona, kalau mau dapat tempat, tunjukkan nyalimu. Nona, jangan. Iron Hand, mundur. Kamu mau bertaruh nyawa? Aturannya aku yang tentukan. Ganti aturan apa? Pertama, aku yang isi tembakan pertama. Kedua, aku yang periksa pelurunya. Ketiga, aku yang duluan. Kamu terlalu berhati-hati.
Ada apa Ketua Leng? Takut pistol atau pelurunya dicurangi? Baiklah, sesuai keinginanmu. Nona? Ketua Leng, giliran Anda. Nona, Anda benar-benar mengesankan saya. Keberuntungan saya memang selalu cukup baik. Nona, giliran Anda lagi. Tidak, aku tidak bisa biarkan Nona dan Leng Wuhen terus berjudi seperti ini. Beritahu ibu tua, Nona sedang main Russian roulette dengan Leng Wuhen. Ibu tua bahaya. Nona dan Ketua Leng sedang main Russian roulette. Nyawanya bisa terancam kapan saja. Russian roulette? Ya, Ibu tua. Anda harus cepat ke sana. Saya sudah tua begini, siapa tahu berapa lama lagi sisa umur saya. Siyun, kali ini dia melukai parah beberapa pimpinan besar. Perhatian semua orang padanya sudah mencapai tingkat harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi dengan itu pasti datang juga tekanan. Kata orang, Raja Neraka lebih mudah dihadapi daripada iblis kecil. Bagi Siyun untuk membuktikan diri di Phoenix Society, mengandalkan garis keturunan, sentimen, atau tekanan itu sia-sia. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri yang tangguh. Ibu tua, tapi Nona masih muda. Saya khawatir tentang dia. Dia harus melewati ini sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan pernah dihormati. Kita lihat saja dulu. Yun, kenapa kau melakukan ini? Kenapa mempertaruhkan nyawa demi kejayaan sesaat? Paman kedua, Anda tidak tahu apa-apa tentang kemampuan saya. Pak Leng, giliranmu. Nona, aku tak menyangka kau punya keberanian seperti ini. Tadi ada yang bilang kau tak berguna. Ternyata itu hanya sepihak. Apa yang kau lihat adalah apa yang ingin kulihat olehmu. Pak Leng, jangan menilai dari penampilan. Yun, Pak Leng, kalau menurutku, lupakan saja. Buat apa mempertaruhkan nyawa? Tidak, taruhan ini harus diselesaikan. Bagaimana mungkin peluru kosong lagi? Sekarang silinder sudah diputar 4 kali. Tinggal 2 ruang peluru. Artinya tembakan berikutnya atau setelahnya akan meledakkan peluru. Hidup dan mati 50-50. Tidak, aku tak bisa biarkan Nona bertaruh lagi. Aku harus segera bawa Nona besar ke sini. Wu King, bagaimana? Nona besar, Iron Hand baru saja mengirim pesan. Nona dan Pak Leng sudah menembak 4 kali. Semua kosong, tinggal 2 tembakan. Mereka bisa kena kapan saja. Hanya tinggal 2? Tidak. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Siapkan mobil segera. Aku akan pergi sendiri. Iya. Nona, 2 tembakan berikutnya adalah hidup atau mati. Tak satu pun dari kita bisa memprediksi hasil tembakan berikutnya. Aku menyarankanmu jangan bertaruh nyawa hanya untuk menyakitiku. Ya, Yun, dengarkan paman keduamu. Jangan mempertaruhkan nyawamu. Kenapa kalian berdua begitu yakin senjata ini akan menembakku? Yun, paman cuma khawatir sama kamu. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya keturunan yang ditinggalkan orang tuamu di dunia ini. Kalau sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku menghadapi orang tuamu? Menurutku kamu harus berhenti mempertaruhkan nyawamu. Tapi aku bertaruh pada keberuntunganku yang luar biasa. Nona, saya menyarankan Anda untuk berpikir matang-matang. Walaupun saya tidak tahu kenapa kamu terlihat begitu berani, kalau kamu tarik pelatuknya sekarang, kamu akan mati. Kamu tidak perlu bersikap keras kepala. Aku merasa aneh. Ketua Leng, kenapa kamu terus menasihatiku dan tidak khawatir dengan dirimu sendiri? Mungkinkah pistol ini pasti akan menembakku? Saya hanya menasihati untuk berhati-hati karena menghormati orang tuamu. Saya punya informasi di sini. Isinya menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, saat kamu seharusnya berlatih di gunung, kamu sering turun gunung untuk main, menghilang tanpa jejak. Guru-gurumu bilang kamu malas dan tidak belajar sungguh-sungguh. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat jadi pemimpin. Males, tidak punya ambisi. Ketua Leng, kamu kayaknya tahu banget tentang aku. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Kalau itu benar, dari mana datangnya kemampuan bela diriku? Bisa tidaknya aku jadi pemimpin, bukan urusanmu. Ketua Leng, lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Kalau aku tarik pelatuk ini dan tidak mati, kamu mau ngapain nanti? Tidak. Jangan tembak. Yun, turunkan pistolnya. Ibu, kenapa ibu di sini? Kalau ibu tidak datang, biarkan saja kalian teruskan omong kosong ini. Kamu paman kedua Siyun. Kenapa tidak kau hentikan dia? Ibu, bukan aku tidak menghentikannya. Aku benar-benar tidak bisa. Yun bersikeras mau berjudi. Siyun, sudahlah. Kita tidak main permainan ini. Pulang dengan nenek. Siyun. Nenek, ronde ini harus dimainkan.
Phoenix Society adalah tanggung jawab yang ditinggalkan ayah dan ibu untukku. Tapi tanggung jawab tidak bisa diamankan hanya dengan garis keturunan. Aku harus mendapatkan rasa hormat yang tulus dari para saudara. Aku datang ke sini hari ini agar semua yang melihatku tahu, aku Siyun, bukan pengecut. Tapi, baiklah, nenek mendukungmu. Nona, aku mengawasimu dari tembakan pertama sampai yang keempat ini. Awalnya aku tidak mengerti, tapi sekarang aku juga mendukungmu. Kalian semua? Baik, aku akan menurutimu kali ini. Nona, aku mendukungmu. Ketua Leng, apakah Anda percaya takdir? Aku tidak percaya takdir. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Aku nggak mau berjudi lagi. Bapak Leng di depan maut bilang nggak mau berjudi, takut mati, atau takut trik yang dimainin dengan pistol ini ketahuan. Maksudmu apa? Saat pistol ini memutar silindernya, aku bisa dengar di mana pelurunya. Sejak kamu mengisinya, setiap bunyi klik kecil saat kamu menarik pelatuknya memberitahuku, ini bukan permainan biasa. Pistol ini sudah dimodifikasi. Bagaimanapun kamu memutar silindernya, peluru akan selalu meledak pada tembakan ke-6. Roulette Rusia yang kamu sebut itu dari awal sudah trik. Kamu... Siyun, kamu ngapain? Mau bunuh orang? Kok bisa begini? Bapak Leng, kamu mengatur siasat untuk Nona? Bapak Leng, kamu yakin aku nggak berani berjudi atau aku akan mundur karena takut? Dengan begitu, kamu bisa dengan sah mengucilkan dan mengejekku. Tapi kamu nggak nyangka aku bakal mengubah urutan silinder dan menggagalkan rencanamu, kan? Jadi, dari awal kamu sudah tahu. Jebakanku yang sudah disusun rapi, dilihat begitu mudah olehnya. Bapak Leng sudah yakin? Pak Leng, apakah kamu sudah yakin? Nona, perhitungan dan keberanianmu yang brilian membuatku Leng Wuhen benar-benar yakin. Apakah ada orang lain di sini yang tidak menerima Nona? Kami bersedia mengikuti pimpinan Nona. Ikuti pimpinannya. Sebenarnya seberapa besar kemampuan yang disembunyikan Siyun ini? Bukankah dia hanya seorang gadis muda? Mungkinkah dia punya identitas lain yang tidak ku ketahui? Pak Leng, memasang perangkap ini mungkin bukan ide kamu sendiri, kan? Katakan padaku, siapa yang ada di belakangmu? Apa, kamu ingin melindunginya? Kamu pikir dia akan melindungimu? Wuhen, kamu sudah mengabdi di balai ini bertahun-tahun dengan jasa dan kerja keras. Tapi kesalahan yang kamu lakukan hari ini berarti balai sidang tidak bisa menahanmu lagi. Kalau kamu mengaku dengan jujur, itu bisa dianggap sebagai tindakan terakhirmu untuk menunjukkan kesetiaan pada Phoenix Society. Ya Pak Leng, kalau benar ada seseorang di belakangmu, sebaiknya kamu mengaku lebih awal. Hindari bahaya yang tidak perlu. Kata-katanya, apakah itu mengancam Pak Leng? Aku tidak bertindak atas perintah siapapun. Semua yang terjadi hari ini adalah perbuatanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Pak Leng, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu, aku sudah mengecewakan ibu tua hari ini. Tapi aku benar-benar tidak diperintahkan oleh siapapun. Aku terima konsekuensi dari taruhan ini dan bersedia menebusnya dengan nyawaku. Nona itu benar-benar menghancurkan peluru dengan tangan kosong. Ketua Leng, orang di belakangmu yang kamu rela mati untuk melindunginya, aku tidak akan membuatmu susah. Kamu telah memberikan kontribusi besar untuk Phoenix Society selama bertahun-tahun. Mulai hari ini, kamu dibebaskan dari posisi sebagai ketua hall. Aku tidak akan menindaklanjuti masalah ini. Pergilah. Nona, kamu tidak akan membunuhku? Tidak. Nona, hati-hati. Tidak bisa melayani kamu bukan hanya menyesal, tetapi juga rasa bersalah yang mendalam. Urusan hari ini berakhir di sini, tetapi aku harap kamu semua ingat, Phoenix Society tidak memiliki tempat untuk mata-mata, dan tidak ada tempat untuk pengkhianatan. Ya. Tidak apa-apa, tidak perlu terlalu formal. Ayo kita pergi. Aku benar-benar perlu menyelidiki keponakan perempuanku secara menyeluruh. Tangan besi. Nah, apakah aku membuatmu malu? Nona, bagaimana kamu bisa membuatku malu? Matamu, sikapmu, semua menunjukkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Di bawah kepemimpinanmu, Phoenix Society pasti akan melesat. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tetapi, kakak, ada satu hal lagi yang perlu aku minta bantuanmu. Nona, kenapa bilang minta bantuan? Instruksikan saja aku. Ikuti Leng Wuhen, lihat siapa yang akhirnya dia temui. Nona, jadi kamu... Diam. Pergilah, hati-hati. Segera kita bisa menutup jaring, apakah itu keluarga Si atau keluarga Zhou.
Siun, apakah dia ibu naga atau bukan? Tuan Muda, informasi identitas Nona Siun telah ditemukan. Catatan menunjukkan dia sudah berlatih di gunung selama bertahun-tahun, jarang turun untuk main. Dia hampir tidak punya kontak dengan dunia luar. Sementara itu, Ibu Naga adalah sosok misterius yang muncul 5 tahun lalu. Keduanya tampaknya tidak banyak beririsan. Lagi pula, kepribadian Nona Siun lebih ceria dan suka bermain. Kepribadian Ibu Naga kejam dan tegas. Cara mereka menangani masalah juga sangat berbeda. Timeline-nya tidak cocok. Mungkinkah Siun menyembunyikannya dengan sangat baik? Kamu tidak merasa aneh? Aneh tentang apa? Siun, gadis muda yang dikabarkan tidak berguna dan tidak berpendidikan. Setelah turun gunung, jadi cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Aku juga dengar dia menghancurkan peluru dengan tangan kosong di depan Leng Wuben. Itu bukan sesuatu yang bisa dilatih di gunung biasa. Tapi setiap kali Ibu Naga muncul, dia pakai topeng. Tidak ada yang pernah lihat wajah aslinya. Tuan Muda, bagaimana cara Anda memastikan dia itu Ibu Naga? Ibu Naga punya tato naga di punggungnya. Malam ini, aku akan lihat punggungnya sekali lagi. Masuk. Kamu bahkan tidak tanya siapa itu sebelum biarkan aku masuk? Nenek bermaksud agar kita saling kenal. Selama ini, satu-satunya yang akan datang ke aku adalah kamu. Zhou Shujing, kupikir kita sudah jelas urusannya. Aku tidak sangka kamu begitu nekat dan masih datang. Aku datang untuk memastikan satu hal. Hal apa? Aku datang untuk memastikan satu hal. Hal apa? Awalnya aku bawa anggur, berniat membuatmu mabuk, tapi itu terlalu hina. Lalu kupikir mungkin bisa kulakukan saat kau tidur, tapi itu juga tidak tepat. Apa yang membuatmu begitu bimbang? Siun, apakah kau ibu naga atau bukan? Apa, Ibu Naga? Aku, Zhou Shujing, apa yang kau curigai? Kesan yang kau berikan sangat mirip. Meski kau bertingkah polos dan ceria, kau tegas dan berani. Kau pasti bukan orang biasa. Ditambah berbagai kemampuan yang kau tunjukkan belakangan, aku harus curiga dengan identitasmu. Apa yang kau tertawakan? Kalau aku benar-benar Ibu Naga, apa itu mengkhawatirkanmu? Jadi kau benar-benar dia? Kau ingin aku menjadi dia? Kau yang putuskan pertunangan kita dan hampir hancurkan keluarga Si. Dari awal, kita berdua memang tidak saling suka. Kau sangat menyukai Ibu Naga. Kalau aku benar-benar dia, rasa sukamu itu akan hilang, kan? Siun, kau tidak paham perasaanku pada ibu naga. Jika kau benar-benar dia, aku akan lakukan segalanya untuk menebus rasa sakit yang kubicarakan padamu. Aku akan selalu ada di sisimu. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan ada. Apapun yang kau inginkan, aku rela berikan. Aku akan selalu memberimu pendampingan yang paling setia. Kalau aku sudah jadi Ibu Naga, apalagi yang aku butuhkan darimu? Kamu pikir kamu pantas? Itu tidak penting. Yang penting aku butuh kesempatan untuk berada di sisimu. Baiklah. Kalau begitu biar aku beritahu. Sebenarnya aku bukan Ibu Naga. Aku tidak percaya. Penilaianku tidak mungkin salah. Nah, lihat kan? Sudah kubilang bukan, kamu tetap tidak percaya. Memangnya apa gunanya ini? Matamu tidak berbohong. Kekuatan untuk menghancurkan peluru dengan tangan kosong, kecerdasan untuk melihat melalui skema Leng Wuhen, ditambah ketenangan yang kamu tunjukkan tadi saat Ibu Naga disebut. Seorang nona muda, biasa yang tidak berguna tidak mungkin punya aura seperti itu. Kamu bilang kamu bukan dia. Kalau begitu katakan padaku, apakah ada tanda naga di punggungmu atau tidak? Tidak. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Zhou Shujing, siapa yang kamu sukai juga urusanmu. Aku adalah Siun. Aku adalah gabungan dari semua kesukaan dan kepribadian yang membuatku menjadi diriku yang sekarang. Bukan bayangan dari imajinasimu. Mengerti? Aku hanya ingin sebuah jawaban. Bahkan itu saja tidak bisa kamu berikan padaku. Kalau aku memberimu jawaban, apa kamu akan berhenti menggangguku? Ya. Baiklah kalau begitu. Aku bisa tunjukkan padamu apakah ada pola naga di punggungku atau tidak. Benarkah? Benar, tidak ada. Benar-benar bukan Dragon Mother. Sekarang kamu percaya? Maaf sudah mengganggumu. Hah, Zhou Shujing, siapa yang mau jadi bayangan imajinasimu? Gak nyangka trik sederhana bisa menipumu. Kok aku bisa salah? Mana mungkin aku keliru? Jangan-jangan dia marah dan berbohong padaku. Tuan Muda, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh iya, informasi menunjukkan Dragon Mother sedang berlibur di negara F. Jadi Nona Siun pasti bukan Dragon Mother. Dia benar-benar bukan Dragon Mother. Tuan Muda, seseorang sehebat Tuan Muda jelas bisa mengejar Dragon Mother. Tapi Tuan Muda malah buang-buang waktu untuk Nona Siun itu. Coba pikir, belakangan ini dia sengaja membuat Tuan Muda salah paham berulang kali.
membuat Tuan Muda mengira dia adalah Dragon Mother. Menurutku, dia sengaja melakukannya. Dia cuma mau memaksakan hubungan dengan Tuan Muda, jadi Tuan Muda terpaksa menerimanya sebagai wanita Tuan Muda. Diam, Xion bukan orang seperti itu. Dia selalu menolakku. Tuan Muda, itu cuma taktik, pura-pura susah dikejar. Coba pikir, semakin dia menolak, semakin terlihat disengaja. Ini manipulasi tingkat tinggi. Sudahlah, beritahu ayah bahwa aku tidak setuju dengan pernikahan dengan Xion. Nona menyuruhku mengikuti Leng Wuhen. Tak kusangka malah melihat Leng Wuhen bersikap hormat pada asisten Zhou Shujing. Asisten ini sangat mencurigakan. Zhou Shujing sebenarnya mencurigai Xion adalah ibu naga. Meskipun Xion punya beberapa keahlian, mana mungkin dia adalah ibu naga. Hati-hati adalah induk keselamatan. Kalau Xion ini benar-benar punya identitas luar biasa, itu bisa menggagalkan rencana kita. Tanda lahir berbentuk bulan. Itu yang kata Nona tandai sebagai pembunuh orang tuanya. Siapa? Iron Hand, ternyata kamu. Si Guangliang, ternyata kamu. Kamu adalah pembunuh orang tua Nona. Apakah aku atau bukan, sudah tidak penting lagi. Bagaimanapun, kamu akan segera mati. Bagus. Iron Hand, jangan melawan. Sudah dikepung. Kamu tidak bisa kabur. Apa yang kamu mau? Apa yang ku mau? Iron Hand, sebenarnya aku cukup mengagumimu. Saat ini ada dua jalan di depanmu. Satu jalan kehidupan, satu lagi jalan kematian. Apa pilihanmu? Jatuh ke tanganmu. Bahkan pilih jalan kehidupan pun hanya akan lebih buruk dari mati. Tidak, kamu salah. Pilihan yang kuberikan tidak akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Sebaliknya, itu akan membuat hidupmu lebih baik. Si Guangliang, apa untungnya ikut kamu? Bajingan, orang bejat, kamu pembunuh yang dicari Nona. Nona pasti akan membunuhmu. Nona. Kenapa kamu begitu terobsesi untuk loyal kepada Nona? Aku sungguh mengagumi kamu. Asal kamu mau berjanji setia kepada aku jamin bukan hanya keselamatanmu. Tapi di masa depan, kamu bisa berbagi kekuasaan dengan aku. Bagaimana? Si Guangliang, jangan sok-sok baik. Bunuh aku kalau mau. Lakukan apa saja. Nona pasti akan membalas dendam untuk aku. Sepertinya membuat kamu bergabung dengan aku tidak mungkin. Benar. Iron Hand, kamu suka Xion kan? Nona cantik dan baik. Apa yang aneh kalau aku suka dia? Tapi dia tidak akan pernah memilih anak yatim seperti kamu. Selama dia tetap berada di atas kamu, tinggi dan berkuasa, dia tidak akan pernah bersama kamu. Tapi, kalau kamu membantu aku menarik dia turun dari posisinya sebagai pemimpin, maka dia hanya akan menjadi gadis biasa, dan kamu bisa menjadi tangan kanan aku. Lalu, kamu bisa menjadi setara dengan dia, dan bersama dia secara terbuka dan sah. Bukankah itu bagus? Selama kamu membantuku menjatuhkannya dari posisi pemimpin, maka dia hanya akan menjadi gadis biasa, dan kamu bisa menjadi tangan kananku. Lalu kamu bisa setara dengannya, dan bersamanya secara terbuka dan sah. Bukankah itu bagus? Jika kamu bekerja sama denganku, aku akan menyerahkan Xion padamu. Kamu sangat menyukainya. Tidakkah kamu ingin memilikinya? Bayangkan saja, kamu bisa menyentuhnya, menciumnya, kamu bisa memiliki seluruh dirinya, bukan hanya mengaguminya dari jauh seumur hidupmu. Iron Hand, kamu hanya punya satu kesempatan. Apa pilihanmu? Aku memilih Nona yang cantik, bersinar, dan berjiwa bebas itu. Ya, dia milikmu. Tidak. Dia bukan milikku. Dia milik dirinya sendiri. Hidupnya tidak milik siapapun, si Guangliang. Bahkan jika kau mengirisku sedikit demi sedikit, aku takkan pernah membiarkanmu menghancurkannya. Baik, karena kau memilih untuk mati, aku akan mengirisimu sedikit demi sedikit. Tapi, aku perlu menyimpan nyawamu sedikit lebih lama. Apa yang kau rencanakan? Xion seharusnya sudah dalam perjalanan ke sini. Kau memanfaatkanku untuk memancing Nona? Benar. Si Guangliang, kau salah hitung. Leng Shui, Juiming, dan Wu Qing semuanya bersama Nona. Mereka takkan pernah membiarkan Nona datang.
Begitukah? Tapi dia sudah dalam perjalanan. Si Guangliang, beraninya kau? Jika kau berani menyakiti Nona, aku pasti akan membunuhmu. Siapapun yang berani melukai Iron Hand, akan kuhancurkan tubuhnya dan giling tulangnya menjadi debu. Tuan kedua, Sion sudah datang. Siapapun yang berani menyakiti Iron Hand, akan kuhancurkan sampai berkeping-keping dan tulang-tulangnya kugiling menjadi debu. Nona, ini jebakan. Mereka sengaja memancingmu ke sini. Tinggalkan aku, pergi. Iron Hand, lukamu parah sekali. Nona, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Leng Shui, Jui Ming, Wu Qing, bawa Nona dan pergi. Pergi? Tapi bisakah dia? Si Guangliang. Benar aku, Sion, oh Sion. Kau memang berani benar-benar datang ke sini. Semua untuk seorang pelayan seperti ini, apa itu sepadan? Iron Hand bukan pelayan, dia adalah keluargaku. Jika kau berani menyentuhnya lagi hari ini, akan kubuat kau membayar 100 kali lipat. Membuatku membayar? Yunyun, oh Yunyun, aku telah menyiapkan 100 lapis jebakan di sini. Setiap satunya bisa membunuhmu. Kecuali kau punya 101 nyawa, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Nona, maafkan aku telah membebanimu. Iron Hand, kau tidak membebaniku. Aku datang terlalu terlambat. Jangan khawatir, selama aku di sini, kau akan baik-baik saja. Aku juga akan baik-baik saja. Kau paling percaya padaku, kan? Sungguh, mengharukan. Baiklah, nanti ketika kalian semua mati, akan kukuburkan kalian dalam satu lubang. Serang! Nona, hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang nekat. Cuma sekumpulan sampah. Mereka tak bisa menghentikanku. Cuma sampah-sampah. Mereka nggak bisa ngehentiin aku. Sion, aku tahu kamu punya kekuatan luar biasa. Tapi kekuatan satu orang itu terbatas. Baiklah. Kalau gitu, biar kutunjukkan kekuatan asliku. Serang. Ini gimana bisa? Kok kamu sekuat ini? Banyak hal yang kamu nggak tahu. Majulah satu langkah lagi dan kubunuh dia. Kamu nggak bakal berani. Si Guangliang, kalau kamu lepaskan tangan besi sekarang, mungkin aku kasih kamu hidup. Kasih aku hidup? Keponakan baik, biar ku kasih tahu. Orang yang mau sukses nggak punya kelemahan. Dan orang-orang yang kamu peduliin, 1, 2, 3, 4. Cepet-cepet ngitung aja, ada 4. Si Guangliang, kamu mau apa? Ayo kita main, 1, 2, 3, lampu merah. Kamu mau apa? Saudara-saudara, awasi Sion. Kalau dia gerak sedikit aja, tusuk lagi tangan besi. Kamu nggak bakal berani. Susah diatur banget. Sungguh tidak patuh. Si Guangliang, kamu tidak akan berani. Bos, dia bergerak. Tusuk. Kamu. Bapak, Bawa Nona dan pergi cepat. Sion, bukannya kamu harusnya kuat? Kenapa sekarang tidak maju? Nona, jangan khawatir tentang saya. Bergerak, bergerak! Dia bergerak lagi! si Guangliang, dasar bodoh. Nona tidak bergerak sama sekali. Jantungnya berdetak, darahnya mengalir. Bosnya sangat pintar. Tusuk dia. Tusuk Iron Hand lagi tepat di depan Sion. Mari kita lihat apakah jantungnya masih berdetak. Si Guangliang, katakan saja apa yang kau mau. Berhenti menyakiti tangan besi. Apa yang ku mau? Ku mau kau berlutut. Tidak, Nona, jangan berlutut. Nona, kalau kau berlutut rasanya lebih sakit daripada mati bagi kakak. Ya, Si Guangliang, kau cari mati. Benarkah? Memangnya kenapa kalau aku cari mati? Apa yang bisa kau lakukan padaku? kukira dia istimewa. Ternyata cuma segitu.
Kalau kusuruh dia telanjang sekarang dan main dengan kami, menurutmu dia akan nurut? Nona, lupakan aku, Zui Ming, Wu Jing, Leng Sui. Bunuh aku, kalau begitu bantu Nona dan bunuh mereka semua. Aku lebih baik mati daripada menjadi beban Nona. Kah? Lakukan, kau benar-benar ingin melihat sesuatu terjadi pada Nona? Lakukan sekarang. Kau benar-benar setia, tapi tangan besi. Semakin kau bersikap seperti ini, semakin Siyun tidak ingin kau mati. Siyun, lepaskan bajumu sekarang dan berlutut. Biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang. Dan jika aku menolak? Menolak? Kalau begitu aku akan membunuhnya. Tidak mau? Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Tunggu. Nona, Mundur, mundur! Mau kabur? Siyun, kamu menang. Lakukan apa yang kamu mau. Bunuh aku, siksa aku. Membunuhmu terlalu mudah. Sejak saat kamu meracuni orang tuaku dan mengkhianati nyawa mereka, aku bersumpah kepada langit, aku akan menemukan pembunuhnya dan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Siyun, aku tidak akan jatuh ke tanganmu. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak bisa bergerak. Kamu, lepaskan aku, lepaskan aku. Si Guangliang, mulai hari ini, kamu akan hidup sepenuhnya sadar melalui setiap momen penderitaan yang merobek daging. Aku akan menyembuhkanmu, dan setiap kali kamu sembuh, kamu akan menahan siksaan baru. Ini takdirmu. Si Guangliang, mulai hari ini, kamu akan hidup dengan sadar menanggung setiap momen kesakitan yang merobek daging. Aku akan menyembuhkanmu, dan setiap kali kamu sembuh, kamu akan mengalami siksaan baru. Ini adalah takdirmu. Nyonya, aku baik-baik. Cuma luka-luka ringan. Aku membuatmu khawatir. Kamu kehilangan banyak darah. Zui Ming, bawa Iron Hand ke rumah sakit dulu. Pastikan dia aman. Ya, Nyonya. Nyonya, ada satu hal lagi. Apa itu? Asisten Zhou Shujing, dia memiliki tanda lahir berbentuk bulan di tangan. Selain itu, sebelum aku pingsan, aku mencium aroma yang kamu sebutkan. Asisten Zhou Shujing. Oke, aku akan menanganinya. Pergi ke rumah sakit dulu. Nyonya. Lanjutkan, aku punya rencana. Anak kedua, katakan dengan jujur, apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini? Apa yang aku lakukan? Bukankah Siyun memberitahumu saat dia kembali? Bodoh, kamu sangat bodoh. Kakakmu dan istrinya sangat baik padamu. Bagaimana kamu bisa tega menyakiti mereka? Setiap orang untuk dirinya sendiri. Surga menghancurkan mereka yang tidak. Aku jelas memiliki kemampuan untuk meneruskan bisnis keluarga. Mengapa aku selalu ditekan? Mengapa? Jadi kamu membunuh orang tua saya? Benar, satu-satunya kesalahan saya dulu adalah tidak hati-hati dan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, Phoenix Society akan menjadi milikku. Benar, kalau begitu, izinkan aku bertanya. Karena kamu tidak menganggapku serius, mengapa kamu menyembunyikan identitasmu? Apa tujuanmu? Iya kan? Nah, biar aku tanya kamu. Selama ini, kamu jelas-jelas tidak menganggapku serius, jadi kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Apa tujuanmu? Tujuan? Kenapa kamu peduli apa tujuanku? Anak kedua, kamu sangat mengecewakanku. Kecewa? Ibu, pernahkah aku memuaskanmu dari kecil sampai sekarang? Kakak laki-laki selalu menjadi kebanggaanmu. Semua yang kulakukan salah. Ibu, apa kau lupa? Aku juga anakmu.
Sekarang dia sudah mati. Semua yang ada di keluarga Si seharusnya menjadi milikku. Kenapa aku harus membiarkan gadis berambut kuning ini lebih tinggi dariku? Kamu sudah tidak ada harapan. Awalnya, aku berencana menggunakan pertemuan kepala naga ini untuk menguasai semua yang ada di keluarga Si. Tapi aku tidak pernah menyangka Siyun bukan orang bodoh. Kekuatanku lebih rendah darimu. Aku mengakui kekalahan. Mau mati, aku kasih tahu si Guangliang, tidak akan semudah itu. Aku ingin kau hidup dan menanggung semua hukuman yang kusiapkan untukmu. Itu akan 1000 kali lebih menyakitkan daripada mati. Penjaga. Bawa dia ke neraka abadi. Buat dia merasakan setiap hukuman. Neraka abadi, bukankah itu tanah terlarang yang diciptakan oleh Ibu Naga? Bagaimana kau punya wewenang? Mengapa aku punya wewenang? Pikirkan sendiri. Yunyun, kau baik-baik saja. Kau terluka. Aku baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Tadi, kau menyebut sesuatu bernama neraka abadi. Apa hubunganmu dengan Ibu Naga? Syukurlah kamu baik-baik saja. Barusan, kamu menyebut sesuatu bernama neraka abadi. Apa hubunganmu dengan Ibu Naga? Kurasa ini belum berakhir. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkap identitasku. Ibu Naga adalah yang terkuat di dunia. Selain tahu dia sangat luar biasa kuat, yang diketahui tentangnya hanyalah misteri. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Jangan-jangan kamu adalah dia? Nenek, mana mungkin aku ini Ibu Naga? Aku hanya kebetulan mendapatkan salah satu token miliknya. Itu sebabnya aku bisa bebas menggunakan neraka abadi. Oh begitu rupanya. Yunyun, nenek sudah tua. Meskipun akhir-akhir ini kamu sering mengejutkan kami, nenek masih khawatir kamu mungkin tidak bisa menghadapi badai yang akan datang. Presiden Zhou yang tua telah mengirim undangan pertunangan lagi. Pestanya sudah disiapkan, hanya menunggu persetujuanmu. Lihat. Pertunangan? Kalau kamu tidak tertarik pada Sujing, nenek akan menolaknya untukmu. Aku akan pergi. Menurutku mengadakan pesta pertunangan ini sangat tepat. Aku terima pengaturan nenek. Yunyun, nenek tua Anda di sini. Zhou tua, kamu membuat pesta pertunangan ini sangat meriah. Tentu saja, kita harus menyambut Yunyun ke keluarga Zhou dengan baik. Tidak boleh biarkan dia mendapat perlakuan buruk. Yunyun, bukankah nenek sudah bilang, begitu kamu menikah ke keluarga Zhou, kamu tidak akan pernah menderita? Benarkah? Pesta pertunangannya sangat meriah. Kenapa Zhou Sujing tidak ada di sini? Pesta pertunangan ini sangat meriah. Kenapa Zhou Sujing tidak ada di sini? Sujing, anak itu bilang cincin pertunangan yang aku pilih kurang bagus. Dia ngotot mau memilih sendiri. Seharusnya dia sudah kembali. Benarkah? Sujing begitu perhatian? Bagus. Hebat. Nyonya tua, Yunyun, datang, duduklah dulu, silakan makan dan minum. Ini, silakan. Ayo, minum habis. Ayo. Kakak, lukamu belum sembuh. Jangan minum terlalu banyak. Nona, tidak apa-apa. Hari ini adalah hari besarmu. Sebagai keluarga, kami tidak boleh mengecewakanmu. Benar Nona, ini tradisi kami. Di pesta pertunangan, pihak mana yang minum lebih banyak, calon suami atau calon istri, akan menjadi kepala rumah tangga nantinya. Cuman untuk bersenang-senang, tidak apa-apa. Ini, minum. Siyun, ini, makan sesuatu. Terima kasih. Sungguh indah, Yunyun sudah membalas dendam untuk orang tuanya, dia sangat mampu, dan masa depannya sudah pasti. Prospeknya tak terbatas. Benar, beban di hati saya akhirnya terangkat. Nyonya tua, jika orang tua Yunyun masih hidup dan melihat pemandangan ini, apakah mereka akan senang atau sedih? Seharusnya mereka senang. Bagaimanapun, pertunangan sejak kecil ini dibuat bersama mereka. Benarkah? Nyonya tua begitu percaya pada saya hampir merasa enggan. Yunyun, setelah kamu menikah ke keluarga Zhou, kamu tidak bisa begitu santai lagi. Tetapi jangan juga merendahkan diri. Kamu dan Sujing cocok setara. Kamu tidak sama sekali. Siyun, lari. Ini bukan pesta pertunangan. Ayahku dan mereka ingin membunuhmu. Zhou tua, apa maksudnya ini? Pak Zhou, apa maksudnya ini? Maksudnya, apa anak saya tidak menjelaskannya dengan jelas? Untuk membunuhmu. Kenapa? Keluarga si kami tidak punya masalah apapun denganmu. Bahkan, dulu kamu sangat ingin membawa Yunyun pulang sebagai menantumu.
Nenek, dari awal tujuan bajingan ini adalah untuk membunuhku. Betul, wanita tua, kamu tidak sepintar cucumu. Anakmu menikahi wanita yang paling kucintai, membuatku jadi bahan tertawaan. Kamu! Apa katamu? Kamu tahu, aku dulu bersaudara dengan anakmu, melihatnya setiap hari pamer cinta dengan wanita yang kucintai. Aku sangat ingin membunuhnya. Itu yang kupikirkan, dan itu yang kulakukan. Jadi, kamu yang membunuh orang tuaku? Ya. Siyun, kamu pasti masih ingat aku kan? Dulu, saat orang tuamu melarikan diri bersamamu, kamu melihat tahi lalat di tanganku. Tentu saja aku ingat. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak memikirkan apapun selain bagaimana caranya membuatmu mati. Tentu saja aku ingat. Bertahun-tahun ini, aku cuma memikirkan bagaimana caranya membunuhmu. Bunuh aku? Konyol. Pak Presiden, dia bilang dia mau membunuhku. Dia bikin kamu mati, dia nggak layak, pisau perak. Dulu kamu ketinggalan satu. Kali ini kamu harus menyelesaikan tugasmu. Jangan khawatir, Pak Presiden. Pisau perak akan menyelesaikannya. Siyun, dulu aku merencanakan begitu lama dan akhirnya berhasil membunuh ayahmu. Aku kira aku bisa memanfaatkanmu untuk memaksa ibumu tunduk padaku. Tapi dia keras kepala dan sebelum mati dia meracuniku. Itu membuatku menderita sakit yang tak tertahankan setiap malam selama bertahun-tahun ini. Aku terpaksa menghilang dari publik. Ayah, bagaimana bisa kau menjadi orang seperti ini? Jadi si Guangliang cuma kambing hitammu, dipakai untuk menipu kami. Pembunuh sebenarnya adalah kau. Benar, si Guangliang cuma bawahanku, memakainya cuma untuk mengelabui kalian. Awalnya, aku bisa saja membunuhmu lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi aku nggak tega, kamu terlalu mirip ibumu. Aku kehilangan dia, aku nggak sanggup kehilangan kamu juga. Aku tak pernah menyangka wanita tua itu akan menyembunyikanmu. Bagaimanapun aku mencari, aku tak bisa menemukanmu. Aku hanya bisa menunggu dengan perih sampai kau muncul. Kau tahu, hari kau turun dari gunung, aku akhirnya melihatmu. Kau tahu betapa senangnya aku. Rasanya seperti melihat ibumu di usia 20 tahun. Setelah memancing begitu lama, ikan akhirnya menyambar umpan. Siyun, kau memberiku banyak kejutan. Aku biarkan kau bermain-main sampai hari ini. Sekarang aku tak mau bermain lagi. Semua yang berpihak pada keluarga Si harus mati. Dan kau akan kutanam di dalam vas dan kukagumi setiap hari. Kau mau menanamku di vas? Kita lihat saja apakah kau mampu. Siyun, aku tahu kau jago bertarung, tapi hari ini aku sudah menyiapkan jebakan ini. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Anggur yang baru kau minum, aku taruh obat di dalamnya. Siyun, makanan yang kau makan, aku juga taruh obat di dalamnya. Hari ini akan kuberikan kalian semua pernikahan berdarah yang tak terlupakan. Hari ini aku akan berikan kalian semua pernikahan berdarah yang tak terlupakan. Dasar tua bangka. Sudah bertahun-tahun aku merencanakan ini, menunggu hari ini. Bunuh mereka semua. Tinggalkan Siyun saja. Siapa yang berani sentuh mereka? Zhou Sujing, minggir. Ayah, jangan buat kesalahan lagi. Aku ulangi, minggir. Kalau tidak, apa ayah akan bunuh aku juga? Zhou Sujing, biar ku beritahu kenyataannya. Kau cuma anak angkatku. Di dunia ini, selain Ibu Siyun, tak ada wanita yang layak melahirkan anakku. Aku anggap kau cukup berbakati dan mampu selama ini. Hari ini, aku kasih kau jalan keluar. Pergi dari sini dan aku maafkan pembangkanganmu hari ini. Tidak, moral dan hati nuraniku bilang hari ini aku harus ikut campur. Baik, bidak yang membangkang tak ada gunanya. Kalau begitu kubunuh kau duluan, bunuh dia. Anak yang kau besarkan bertahun-tahun pun kau tega bunuh. Kau ini benar-benar gila. Kegilaannya baru saja dimulai. Kalau tak mau mati terlalu mengenaskan, menyerahlah sekarang. Aku janji jasad kalian akan tetap utuh. Kalau tidak, anak buahku akan mengamuk membunuh. Tuan Zhou, apa kau yakin bisa membunuhku? Pak Zhou, kamu yakin banget bisa bunuh aku? Siyun, oh Siyun, kamu harus paham. Kamu sudah diracun. Karena ini acara pertunangan, kamu nggak bawa banyak orang. Nanti kalau aku sudah ubah kamu jadi vas. Walau anak buahmu bereaksi, mereka sudah mati duluan di tanganku. Nona, jangan banyak omong sama dia. Ayo kita lawan sampai mati. Kak, nggak perlu lawan sampai mati sama dia. Kamu ngomong apa sih di saat kayak gini? Aku tahu kamu bisa tangkap peluru pakai tangan kosong. Tapi beda antara 100 peluru dan 1000 peluru. Kamu ketawa apa? Aku ketawain kamu. Kamu tahu aku kuatnya minta ampun, tapi masih juga berani cari gara-gara. Orang selalu bayar mahal karena pandangannya pendek dan buta. Apa aku? Pandangan pendek, buta. Kalau gitu tunjukkan, apalagi yang bisa kamu lakukan hari ini? Kemampuanku, hari ini aku kasih kamu lihat sedikit bocorannya. Dulu, aku melihat orang tuaku mati tragis di depan mataku. Aku nggak berdaya. Saat itu, aku bersumpah dalam hati akan cari si pembunuh dan buat dia bayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Hari ini, akhirnya aku bisa balas dendam untuk mereka. Balas dendam untuk mereka? Siyun, aku berdiri di sini. Apa yang bisa kamu lakukan?
Kamu... Ayah, Ibu. Ini utang pertama yang kutagih untuk kalian. Selanjutnya, waktunya pembalasan. Ini adalah... Pak Zhou, bukannya kau yang akan mengadakan pernikahan berdarah untukku? Hari ini aku akan jadikan tempat ini pemakamanmu. Tembak. Ini tidak mungkin. Apa kau sudah mencurigaiku sejak lama? Rupanya kau tidak bodoh. Kapan aku melakukan kesalahan? Aktingmu bagus. Saat kau mendorong Zhou Shujing untuk meminta maaf di depanku, kau hampir saja menipuku. Tapi apa? Tapi Pak Zhou, coba pikir, kalau kau benar-benar menghargai pertunangan ini, terus mengetahui bahwa ketiga presiden sedang menyulitkanku, kenapa kau tidak hadir di rapat kepala naga? Jadi, sejak itulah aku mulai mencurigaimu. Setelah itu, tinggal membalikan permainanmu, ikut bermain dalam skemamu. Bagus, langkah balasan yang memang bagus gitu. Siun, aku meremehkanmu. Sekarang giliranmu. Siun, kamu mau bunuh aku? Kamu masih terlalu muda. Mari kita lihat kemampuan apa yang masih kamu miliki untuk melawan. Biar ku beritahu, aku punya 4 faksi besar, hampir 100.000 orang totalnya. Semua menunggu di luar kota. Jika sesuatu terjadi padaku, mereka akan masuk dan menghancurkanmu. Begitu ya, sangat mengesankan. Apa yang kamu pikir? Ku beritahu, selama lebih dari 1 dekade, di militer, perdagangan, pendidikan, kesehatan, aku telah membangun benteng yang tak tertembus. Kamu pikir kamu bisa menyentuhku? Siun, apa yang harus kita lakukan? Nenek, jangan takut, biar aku menelepon. Dengar, hancurkan 4 faksi Pak Zhou, militer, medis, pendidikan, perdagangan. Jangan tinggalkan apa-apa. Bualan, Siun, kamu pikir satu panggilan telepon bisa menakutiku? Kamu hanya seorang gadis liar yang berlatih seni bela diri di gunung selama lebih dari 1 dekade. Apakah kamu bahkan tahu apa itu kekuatan, apa itu status? Kamu pikir ini permainan? Satu panggilan telepon bisa menghancurkan fondasiku yang lebih dari 1 dekade? Kita lihat saja ya. Kita lihat, apalagi semuanya, keempat faksi ini semua adalah pengikut setiaku, loyal padaku. Peralatan mereka adalah persenjataan terbaru. Mereka sekuat besi. Kamu, apakah kamu layak? Jangan terburu-buru. Giliranmu akan segera tiba. 4 faksimu akan menunggumu di jalan ke neraka. Kamu tidak akan kesepian. Kamu bicara besar. Kenapa aku belum melihat sesuatu terjadi? Jangan terburu-buru. Tunggu saja. 3 detik. Apa? 3 detik? Siun, aku sebenarnya berpikir sebentar kamu mungkin punya sesuatu. Gertakan, mengulur waktu, jadilah realistis. Aku akan menghitung untukmu. Ini. 1, 2, 3. Nah, belum ada yang terjadi. Pak Zhou, buruk. Kam kita tiba-tiba diserang oleh serangan kilat. Kita tidak tahu siapa mereka, tapi mereka semua terlatih dan lengkap. Kita tidak bisa menahan mereka. Camp bersenjata sudah dihancurkan total. Semua anggota komersial penting sudah ditangkap. Sistem medis dan pendidikan lumpuh total. Mereka bergerak serentak hanya dalam 3 detik dan mencabut kita total. Pak Zhou, cepat pikirkan sesuatu. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tepat 3 detik. Aku bilang, kamu langsung... Halo? Pak Tua Zhou bilang ke pemimpin kita Siun bahwa tugas yang dia tetapkan sudah selesai. Keluarga Zhou sudah dicabut total. Bagaimana ini bisa terjadi? Fondasi kesombongan saya begitu mudah dihancurkan oleh Siun. 1 telepon dari dia, dan saya tamat. Itu bukan telepon, itu 20 tahun kebencian. Aku bisa jadi gadis santai, tumbuh bahagia, dicintai orang tua. Kamu menghancurkan semua itu. Tapi sekarang, setelah 20 tahun menahan, aku sudah menunggu hari ini. Sekarang biar kamu rasakan apa artinya benar-benar sendiri dan tak berdaya. Siun, kamu pikir ini sudah selesai? Kamu terlalu naif. Bahkan tanpa itu, aku masih punya kartu yang lebih kuat. Katakan kartu apa? Biar ku beritahu. Aku sudah menghubungi Dragon Mother. Aku bahkan memohon bantuan dari pelindungnya, Aci. Pengaruhnya menjangkau seluruh dunia. Dia mengendalikan segalanya. Begitu pelindung Aci tiba, dengan 1 kata darinya, seluruh kekuatan South City akan berpihak padaku. Dan kamu, hanya seorang gadis yatim piatu. Bahkan jika kamu punya beberapa keahlian, lalu apa? Gelombang seperti apa yang bisa kamu buat sekarang? Pesta hari ini adalah tempat eksekusimu. Dragon Mother, legenda paling misterius dan kuat itu, bahkan kerajaan pun tunduk padanya. Dia benar-benar berhasil menghubunginya? Dragon Mother adalah pendukungnya? Apa yang harus kita lakukan, Nona? Dragon Mother sangat kuat. Jika dia benar-benar mendukung keluarga Zhou, kita tidak bisa menghentikannya.
Takut sudah terlambat. Kamu telah menghancurkan semua yang kubangun dengan hati-hati. Hari ini, di pesta yang menyenangkan ini, aku akan membuatmu mengerti apa artinya berharap kamu mati. Benarkah kamu berhasil menghubungi Dragon Mother? Tentu saja. Kalau begitu, kurasa kamu akan kecewa, karena Dragon Mother tidak akan menerima perintah darimu. Siyun, kau meremehkan kekuatan di belakangku. Pelindung Aci sudah dalam perjalanan. Dia akan tiba dalam kurang dari 10 menit. Bersiaplah untuk berlutut dan memohon ampun. Benarkah, pelindung Aci? Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Apa? Kau berani menyebut pelindung Aci langsung dengan namanya? Kau tamat. Benar-benar tamat. Pelindung Aci telah tiba. Pelindung Aci, kau akhirnya datang. Wanita ini, dia kejam. Dia menghancurkan 4 faksi bersenjata elitku dan mencoba menyakitiku. Aku mohon, hapuskan mereka. Apa kau menyuruh-nyuruhku seperti pengawal pribadimu? Tidak, aku tidak berani. Hanya saja, Dragon Mother pernah bilang padaku bahwa jika aku dalam kesulitan, dia akan mengirim seseorang. Dragon Mother memang mengirimku, tapi bukan untuk mendukungmu. Apa? Kau tahu siapa Dragon Mother itu? Siapa? Bawahanmu Aci memberi hormat kepada Dragon Mother. Apa? Dia adalah Dragon Mother? Dragon Mother. Ibu Naga? Apa, Ibu Naga? Pelindung Aci, apa yang baru kau panggil dia? Pelindung Aci, kenapa kau pukul aku? Berani tidak menghormati Ibu Naga. Menurutmu kenapa aku memukulmu? Dia Ibu Naga? Dia benar-benar Ibu Naga? Tidak. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas... Apa aku bohong? Habis sudah. Semuanya hilang. Pak Tua Zhou, aku sudah bilang jangan macam-macam denganku. Tapi kau tidak mendengarkan. Kau tidak percaya padaku. Aku salah. Siyun, oh tidak. Ibu Naga, aku tahu aku salah. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku akan mengikuti perintahmu. Kau mau jadi anjingku? Tapi kurasa kau tidak terlalu lucu. Pak Tua Zhou, kau meracuni orang tuaku, merampas harta keluargaku. Aku sudah menunggu lebih dari 1 dekade untuk pembalasan ini. Sekarang semua yang kau miliki telah kuhancurkan. Yang tersisa hanyalah nyawamu. Si Guangliang masih di penjara menunggumu untuk menyelamatkannya. Aku akan memenjarakanmu juga di sana. Aku akan biarkan kalian berdua menderita siksaan neraka bersama. Bawa dia pergi. Iya. Sujing, selamatkan aku. Aku ayahmu. Sejak kau mencoba membunuhku, kau sudah bukan ayahku lagi. Nona, Anda adalah Ibu Naga. Ini sungguh mengejutkan. Apa? Kekuatanku tidak cukup? Cukup, tentu saja cukup. Aku hanya tidak pernah menyangkanya. Yun, kamu luar biasa. Kamu benar-benar membuatku takjub. Kamu tidak menyembunyikan hal lain lagi dari nenek, kan? Nenek. Sudah kubilang kekuatanku sangat besar. Dan aku adalah cucumu. Aku akan memimpin keluarga Si menuju kejayaan. Ibu Naga. Oh, Baiklah. Siyun. Kamu benar-benar Ibu Naga? Zhou Sujing, meskipun kamu adalah anak Pak Zhou, kamu tidak terlibat dalam kejadian waktu itu. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Mulai sekarang mari kita berjalan sendiri-sendiri. Jangan saling mengganggu lagi. Zhou Sujing, meskipun kau adalah anak Zhou tua, kau tidak terlibat dalam kejadian waktu itu. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Mulai sekarang kita berpisah saja. Jangan saling mengganggu lagi. Tidak boleh. Kau tahu aku suka padamu. Zhou Sujing, aku sudah menolakmu dengan jelas sebelumnya. Aku tidak mengerti apa yang tidak kau sukai dariku. Mengapa kau bahkan tidak memberiku kesempatan? Baiklah. Aku jelaskan padamu. Silakan. Sebagai Ibu Naga, ada banyak orang yang mengikutiku. Sebagai pemimpin perkumpulan Phoenix, ada banyak orang yang menjilatku. Tapi yang kuinginkan adalah seseorang yang akan menemaniku. Siyun hanya orang biasa. Seseorang yang akan membantuku saat aku dalam kesulitan. Bahkan jika aku bukan Ibu Naga yang berkuasa. Tapi kau Zhou Sujing. Saat aku benar-benar berdiri di hadapanmu, apa kau pernah melihatku dengan benar? Apa yang membuatmu berpikir aku harus memandangmu berbeda? Perjanjian pernikahan? Maaf, tapi pertama kali kita bertemu, kau membakarnya. Kau bisa menganggapnya sebagai takdir. Takdir? Benar, Zhou Sujing. Takdir menentukan kau tidak layak untuk Nona. Baiklah, saudara-saudara. Segalanya sudah hampir selesai. Ayo pergi. Mari kita cari kamar dan main mahjong. Ayo. ayo.